tak pernah terkalahkan. Selalu berkuasa. I have lived a long life and seen many things. Listen to my words and learn from them. The light here is so calming. Langit kota Linhai tampak pucat ketika kabut pagi turun dari punggung pegunungan timur. Kabut itu bergerak pelan melapisi etapa-etapa rumah dengan nuansa perak yang suram. Jalanan masih sepi. Saat seorang pemuda berambut ikal sebahu melangkah masuk dari gerbang utama kota, hanfu biru panjangnya berkibar halus. Setiap kali angin lewat, memantulkan cahaya redup matahari yang baru bangun. Tatapannya tajam, namun tenang. Seolah matanya menyimpan sejarah yang jauh lebih tua dari usianya yang baru 25 tahun. Pemuda itu bernama Zhang Wuyan. Seseorang yang 13 tahun lalu menghilang dari dunia fana bersama tubuh kaku kakeknya. Tak ada satu warga Linhai yang menyangka ia bisa kembali. Apalagi kembali dengan aura aneh yang membuat udara di sekitarnya seperti menahan napas. Zhang Wuyan berhenti sejenak tepat di depan pasar pagi. Ia memejamkan mata sebentar, menghirup aroma rerumputan basah yang dibawa angin. Setelah berhantaian di tempat di Kunlun oleh para dewa, dunia manusia terasa begitu riuh dan mentah. Suara pedagang, hiruk pikuk langkah kaki, tawa anak kecil, semuanya menampar telinganya dengan intensitas yang hampir membuatnya tersenyum. Dunia ini masih sama seperti dulu. Gumamnya pelan. Beberapa pedagang menatapnya dengan heran. Sebagian karena wajahnya tampak asing, dan sebagian karena aura tenang, namun menggentarkan yang mengelilinginya. Seorang penjajah kue bahkan tanpa sadar menjatuhkan sendok kayunya. Siapa pemuda itu? Sepertinya bangsawan, bisik seorang wanita tua. Bukan bangsawan. Tatapannya seperti orang yang baru saja kembali dari perbatasan neraka. Balas seorang pria sambil menelan ludah. Zhang Wuyan tidak memperhatikan mereka. Langkahnya terus memotong kerumunan pasar hingga berhenti di depan kedai teh tua berwarna coklat gelap. Kedai sempat ia kunjungi terakhir kali bersama kakeknya sebelum tragedi. Yang merenggut semuanya. Nya sudah mengelupas. Namun, aroma teh melatih yang menguar dari dalam masih sama seperti memori terakhirnya di dunia ini. Begitu ia masuk, suasana kedai sontak sunyi. Para pelanggan yang sedang menyesap teh menoleh hampir bersamaan. "Aku hanya ingin secangkir teh hangat," ucap Zhang Wuyan dengan suara lembut. Pemilik kedai seorang pria setengah baya bernama Wen Lawe mengangguk gugup. "Tentu saja. Silakan duduk." Zhang Wen mengambil tempat di sudut ruangan. Tak lama kemudian, secangkir teh melatih diletakkan di hadapannya. Uap hangat naik perlahan, membawa aroma nostalgia yang menekan dada Wuyan seperti beban lama. Ia mengangkat cangkir itu, mengamati permukaannya yang bergetar halus. 13 tahun, bisiknya. "Kakek, aku sudah kembali." Namun kedamaian kecil itu tidak berlangsung lama. Pintu kedai terbuka keras, menimbulkan suara berdebam. 3 pria muda bersenjata pendek masuk dengan tatapan merendahkan. Baju mereka menunjukkan lambang klan Fuking, keluarga yang pernah bertunangan secara paksa dengan Zhang Wuyan sebelum ia hilang. Pemimpin dari ketiganya. Furen Kaip muda berwajah pucat dengan senyum sombong menyapu ruangan dengan tatapan menyelidik sebelum matanya berhenti pada Zhang Wuyan. Aku pikir aku mengenalmu," ujar Rengki sambil mendekat. "Wajahmu mirip seseorang yang seharusnya sudah mati." Zhang Wuyan tidak mengangkat kepala. "Atau mungkin aku hanya bayangan dari masa lalumu yang tidak ingin kau ingat. Bicaramu berani." French tertawa, mengejek. "Nama musik atau perluku tiba? Kau mirip bocah kecil yang dulu hilang bersama mayat kakeknya. Apa namanya?" "Jeng sesuatu Zhang Wuyan." Nama itu meluncur mantap, dingin, dan bersih, seperti pedang yang baru diasah. Ruangan langsung tegang. Renji terdiam sejenak. Lalu wajahnya memucat. "Tidak mungkin, Kawau. Seharusnya aku tahu." Potong Zhang. "Wuyan, seharusnya aku mati."
Renci mundur selangkah. Namun, gengsinya membuatnya menekan diri sendiri untuk tetap terlihat kuat. Kalau begitu bagus, kau kembali di saat yang tepat. Ayahku berkata, pertunangan lama itu harus diselesaikan. Kau pikir bisa kabur lagi? Zhang Fin akhirnya mengangkat wajah. Mata hitamnya berpendar halus dengan sinar biru tipis yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. Aku Tak pernah terkalahkan. Selalu berkuasa. I have lived a long life and seen many things. Listen to my words and learn from them. The light here is so calming. Langit kota Linhai tampak pucat ketika kabut pagi turun dari punggung pegunungan timur. Kabut itu bergerak pelan melapisi etapa-etapa rumah dengan nuansa perak yang suram. Jalanan masih sepi. Saat seorang pemuda berambut ikal sebahu melangkah masuk dari gerbang utama kota, hanfu biru panjangnya berkibar halus. Setiap kali angin lewat, memantulkan cahaya redup matahari yang baru bangun. Tatapannya tajam, namun tenang. Seolah matanya menyimpan sejarah yang jauh lebih tua dari usianya yang baru 25 tahun. Pemuda itu bernama Zhang Wuyan. Seseorang yang 13 tahun lalu menghilang dari dunia fana bersama tubuh kaku kakeknya. Tak ada satu warga Linhai yang menyangka ia bisa kembali. Apalagi kembali dengan aura aneh yang membuat udara di sekitarnya seperti menahan napas. Zhang Wuyan berhenti sejenak tepat di depan pasar pagi. Ia memejamkan mata sebentar, menghirup aroma rerumputan basah yang dibawa angin. Setelah berhantaian di tempat di Kunlun oleh para dewa, dunia manusia terasa begitu riuh dan mentah. Suara pedagang, hiruk pikuk langkah kaki, tawa anak kecil, semuanya menampar telinganya dengan intensitas yang hampir membuatnya tersenyum. Dunia ini masih sama seperti dulu. Gumamnya pelan. Beberapa pedagang menatapnya dengan heran. Sebagian karena wajahnya tampak asing, dan sebagian karena aura tenang, namun menggentarkan yang mengelilinginya. Seorang penjajah kue bahkan tanpa sadar menjatuhkan sendok kayunya. Siapa pemuda itu? Sepertinya bangsawan, bisik seorang wanita tua. Bukan bangsawan. Tatapannya seperti orang yang baru saja kembali dari perbatasan neraka. Balas seorang pria sambil menelan ludah. Zhang Wuyan tidak memperhatikan mereka. Langkahnya terus memotong kerumunan pasar hingga berhenti di depan kedai teh tua berwarna coklat gelap. Kedai sempat ia kunjungi terakhir kali bersama kakeknya sebelum tragedi. Yang merenggut semuanya. Nya sudah mengelupas. Namun, aroma teh melatih yang menguar dari dalam masih sama seperti memori terakhirnya di dunia ini. Begitu ia masuk, suasana kedai sontak sunyi. Para pelanggan yang sedang menyesap teh menoleh hampir bersamaan. "Aku hanya ingin secangkir teh hangat," ucap Zhang Wuyan dengan suara lembut. Pemilik kedai seorang pria setengah baya bernama Wen Lawe mengangguk gugup. "Tentu saja. Silakan duduk." Zhang Wen mengambil tempat di sudut ruangan. Tak lama kemudian, secangkir teh melatih diletakkan di hadapannya. Uap hangat naik perlahan, membawa aroma nostalgia yang menekan dada Wuyan seperti beban lama. Ia mengangkat cangkir itu, mengamati permukaannya yang bergetar halus. 13 tahun, bisiknya. "Kakek, aku sudah kembali." Namun kedamaian kecil itu tidak berlangsung lama. Pintu kedai terbuka keras, menimbulkan suara berdebam. 3 pria muda bersenjata pendek masuk dengan tatapan merendahkan. Baju mereka menunjukkan lambang klan Fuking, keluarga yang pernah bertunangan secara paksa dengan Zhang Wuyan sebelum ia hilang. Pemimpin dari ketiganya. Furen Kaip muda berwajah pucat dengan senyum sombong menyapu ruangan dengan tatapan menyelidik sebelum matanya berhenti pada Zhang Wuyan. Aku pikir aku mengenalmu," ujar Rengki sambil mendekat. "Wajahmu mirip seseorang yang seharusnya sudah mati." Zhang Wuyan tidak mengangkat kepala. "Atau mungkin aku hanya bayangan dari masa lalumu yang tidak ingin kau ingat. Bicaramu berani." French tertawa, mengejek. "Nama musik
Atau perluku tiba? Kau mirip bocah kecil yang dulu hilang bersama mayat kakeknya. Apa namanya? Jeng sesuatu Janguyan. Nama itu meluncur mantap, dingin, dan bersih, seperti pedang yang baru diasah. Ruangan langsung tegang. Renji terdiam sejenak. Lalu wajahnya memucat. Tidak mungkin, Kawau. Seharusnya aku tahu. Potong Jang. Uyan, seharusnya aku mati. Renji mundur selangkah. Namun gengsinya membuatnya menekan diri sendiri untuk tetap terlihat kuat. Kalau begitu bagus, kau kembali di saat yang tepat. Ayahku berkata, pertunangan lama itu harus diselesaikan. Kau pikir bisa kabur lagi? Jang Fin akhirnya mengangkat wajah. Mata hitamnya berpendar halus dengan sinar biru tipis yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. Aku Tak pernah terkalahkan. Selalu berkuasa. I have lived a long life and seen many things. Listen to my words and learn from them. The light here is so calming. Langit kota Linhai tampak pucat ketika kabut pagi turun dari punggung pegunungan timur. Kabut itu bergerak pelan melapisi etapa-etap rumah dengan nuansa perak yang suram. Jalanan masih sepi. Saat seorang pemuda berambut ikal sebahu melangkah masuk dari gerbang utama kota, hanfu biru panjangnya berkibar halus. Setiap kali angin lewat, memantulkan cahaya redup matahari yang baru bangun. Tatapannya tajam, namun tenang. Seolah matanya menyimpan sejarah yang jauh lebih tua dari usianya yang baru 25 tahun. Pemuda itu bernama Jang Wuyan. Seseorang yang 13 tahun lalu menghilang dari dunia fana bersama tubuh kaku kakeknya. Tak ada satupun warga Linhai yang menyangka ia bisa kembali. Apalagi kembali dengan aura aneh yang membuat udara di sekitarnya seperti menahan napas. Jang Wuyan berhenti sejenak tepat di depan pasar pagi. Ia memejamkan mata sebentar, menghirup aroma rerumputan basah yang dibawa angin. Setelah berhantaian di tempat di Kunlun oleh para dewa, dunia manusia terasa begitu riuh dan mentah. Suara pedagang, hiruk pikuk langkah kaki, tawa anak kecil, semuanya menampar telinganya dengan intensitas yang hampir membuatnya tersenyum. Dunia ini masih sama seperti dulu. Gumamnya pelan. Beberapa pedagang menatapnya dengan heran. Sebagian karena wajahnya tampak asing, dan sebagian karena aura tenang, namun menggentarkan yang mengelilinginya. Seorang penjajah kue bahkan tanpa sadar menjatuhkan sendok kayunya. Siapa pemuda itu? Sepertinya bangsawan, bisik seorang wanita tua. Bukan bangsawan. Tatapannya seperti orang yang baru saja kembali dari perbatasan neraka. Balas seorang pria sambil menelan ludah. Jang Wuyan tidak memperhatikan mereka. Langkahnya terus memotong kerumunan pasar hingga berhenti di depan kedai teh tua berwarna coklat gelap. Kedai sempat ia kunjungi terakhir kali bersama kakeknya sebelum tragedi. Yang merenggut semuanya. Nya sudah mengelupas. Namun, aroma teh melatih yang menguar dari dalam masih sama seperti memori terakhirnya di dunia ini. Begitu ia masuk, suasana kedai sontak sunyi. Para pelanggan yang sedang menyesap teh menoleh hampir bersamaan. Aku hanya ingin secangkir teh hangat, ucap Jang Wuyan dengan suara lembut. Pemilik kedai seorang pria setengah baya bernama Wen Lawe mengangguk gugup. Tentu saja. Silakan duduk. Jang Wen mengambil tempat di sudut ruangan. Tak lama kemudian, secangkir teh melatih diletakkan di hadapannya. Uap hangat naik perlahan, membawa aroma nostalgia yang menekan dada Wuyan seperti beban lama. Ia mengangkat cangkir itu, mengamati permukaannya yang bergetar halus. 13 tahun, bisiknya. Kakek, aku sudah kembali. Namun kedamaian kecil itu tidak berlangsung lama. Pintu kedai terbuka keras, menimbulkan suara berdebam. 3 pria muda bersenjata pendek masuk dengan tatapan merendahkan. Baju mereka menunjukkan lambang klan Fuking, keluarga yang pernah bertunangan secara paksa dengan Jang Wuyan sebelum ia hilang. Pemimpin dari ketiganya.
Furen Kaip muda berwajah pucat dengan senyum sombong menyapu ruangan dengan tatapan menyelidik sebelum matanya berhenti pada Zhang Wayan. Aku pikir aku mengenalmu, ujar Rengki sambil mendekat. Wajahmu mirip seseorang yang seharusnya sudah mati. Zhang Wuyan tidak mengangkat kepala. Atau mungkin aku hanya bayangan dari masa lalumu yang tidak ingin kau ingat. Bicaramu berani. French tertawa, mengejek. Nama musik atau perluku tiba. Kau mirip bocah kecil yang dulu hilang bersama mayat kakeknya. Apa namanya? Jeng sesuatu Zhang Wuyan. Nama itu meluncur mantap, dingin, dan bersih seperti pedang yang baru diasah. Ruangan langsung tegang. Renji terdiam sejenak. Lalu wajahnya memucat. Tidak mungkin, kawau. Seharusnya aku tahu. Potong Zhang. Wuyan, seharusnya aku mati. Renji mundur selangkah. Namun gengsinya membuatnya menekan diri sendiri untuk tetap terlihat kuat. Kalau begitu bagus, kau kembali di saat yang tepat. Ayahku berkata, pertunangan lama itu harus diselesaikan. Kau pikir bisa kabur lagi? Zhang Fin akhirnya mengangkat wajah. Mata hitamnya berpendar halus dengan sinar biru tipis yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. Aku Tak pernah terkalahkan. Selalu berkuasa. I have lived a long life and seen many things. Listen to my words and learn from them. The light here is so calming. Langit kota Linhai tampak pucat ketika kabut pagi turun dari punggung pegunungan timur. Kabut itu bergerak pelan melapisi atap-atap rumah dengan nuansa perak yang suram. Jalanan masih sepi. Saat seorang pemuda berambut ikal sebahu melangkah masuk dari gerbang utama kota, hanfu biru panjangnya berkibar halus. Setiap kali angin lewat, memantulkan cahaya redup matahari yang baru bangun. Tatapannya tajam, namun tenang. Seolah matanya menyimpan sejarah yang jauh lebih tua dari usianya yang baru 25 tahun. Pemuda itu bernama Zhang Wuyan. Seseorang yang 13 tahun lalu menghilang dari dunia fana bersama tubuh kaku kakeknya. Tak ada satupun warga Linhai yang menyangka ia bisa kembali. Apalagi kembali dengan aura aneh yang membuat udara di sekitarnya seperti menahan napas. Zhang Wuyan berhenti sejenak tepat di depan pasar pagi. Ia memejamkan mata sebentar, menghirup aroma rerumputan basah yang dibawa angin. Setelah berhantaian di tempat di Kunlun oleh para dewa, dunia manusia terasa begitu riuh dan mentah. Suara pedagang, hiruk pikuk langkah kaki, tawa anak kecil, semuanya menampar telinganya dengan intensitas yang hampir membuatnya tersenyum. Dunia ini masih sama seperti dulu. Gumamnya pelan. Beberapa pedagang menatapnya dengan heran. Sebagian karena wajahnya tampak asing, dan sebagian karena aura tenang, namun menggentarkan yang mengelilinginya. Seorang penjajah kue bahkan tanpa sadar menjatuhkan sendok kayunya. Siapa pemuda itu? Sepertinya bangsawan, bisik seorang wanita tua. Bukan bangsawan. Tatapannya seperti orang yang baru saja kembali dari perbatasan neraka. Balas seorang pria sambil menelan ludah. Zhang Wuyan tidak memperhatikan mereka. Langkahnya terus memotong kerumunan pasar hingga berhenti di depan kedai teh tua berwarna coklat gelap. Kedai sempat ia kunjungi terakhir kali bersama kakeknya sebelum tragedi. Yang merenggut semuanya. Nya sudah mengelupas. Namun, aroma teh melatih yang menguar dari dalam masih sama seperti memori terakhirnya di dunia ini. Begitu ia masuk, suasana kedai sontak sunyi. Para pelanggan yang sedang menyesap teh menoleh hampir bersamaan. Aku hanya ingin secangkir teh hangat, ucap Zhang Wuyan dengan suara lembut. Pemilik kedai seorang pria setengah baya bernama Wen Lawe mengangguk gugup. Tentu saja. Silakan duduk. Zhang Wen mengambil tempat di sudut ruangan. Tak lama kemudian, secangkir teh melatih diletakkan di hadapannya. Uap hangat naik perlahan, membawa aroma nostalgia yang menekan dada Wuyan seperti beban lama. Ia mengangkat cangkir itu, mengamati permukaannya yang bergetar halus.
13 tahun, bisiknya. Kakek, aku sudah kembali. Namun kedamaian kecil itu tidak berlangsung lama. Pintu kedai terbuka keras, menimbulkan suara berdebam. 3 pria muda bersenjata pendek masuk dengan tatapan merendahkan. Baju mereka menunjukkan lambang klan Fuking, keluarga yang pernah bertunangan secara paksa dengan Jang Wuyon sebelum ia hilang. Pemimpin dari ketiganya. Furen Kaip muda berwajah pucat dengan senyum sombong menyapu ruangan dengan tatapan menyelidik sebelum matanya berhenti pada Jang Wayan. Aku pikir aku mengenalmu, ujar Rengki sambil mendekat. Wajahmu mirip seseorang yang seharusnya sudah mati. Jang Wuyen tidak mengangkat kepala. Atau mungkin aku hanya bayangan dari masa lalumu yang tidak ingin kau ingat. Bicaramu berani. French tertawa, mengejek. Nama musik atau perluku tiba. Kau mirip bocah kecil yang dulu hilang bersama mayat kakeknya. Apa namanya? Jeng sesuatu Jang Wuyan. Nama itu meluncur mantap, dingin, dan bersih, seperti pedang yang baru diasah. Ruangan langsung tegang. Renji terdiam sejenak. Lalu wajahnya memucat. Tidak mungkin, kawau. Seharusnya aku tahu. Potong Jang. Wuyan, seharusnya aku mati. Renji mundur selangkah. Namun gengsinya membuatnya menekan diri sendiri untuk tetap terlihat kuat. Kalau begitu bagus, kau kembali di saat yang tepat. Ayahku berkata, pertunangan lama itu harus diselesaikan. Kau pikir bisa kabur lagi? Jang Fin akhirnya mengangkat wajah. Mata hitamnya berpendar halus dengan sinar biru tipis yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. Aku Tak pernah terkalahkan. Selalu berkuasa. I have lived a long life and seen many things. Listen to my words and learn from them. The light here is so calming. Langit kota Linhai tampak pucat ketika kabut pagi turun dari punggung pegunungan timur. Kabut itu bergerak pelan melapisi etapa-etap rumah dengan nuansa perak yang suram. Jalanan masih sepi. Saat seorang pemuda berambut ikal sebahu melangkah masuk dari gerbang utama kota, hanfu biru panjangnya berkibar halus. Setiap kali angin lewat, memantulkan cahaya redup matahari yang baru bangun. Tatapannya tajam, namun tenang. Seolah matanya menyimpan sejarah yang jauh lebih tua dari usianya yang baru 25 tahun. Pemuda itu bernama Jang Wuyan. Seseorang yang 13 tahun lalu menghilang dari dunia fana bersama tubuh kaku kakeknya. Tak ada satu warga Linhai yang menyangka ia bisa kembali. Apalagi kembali dengan aura aneh yang membuat udara di sekitarnya seperti menahan napas. Jang Wuyan berhenti sejenak tepat di depan pasar pagi. Ia memejamkan mata sebentar, menghirup aroma rerumputan basah yang dibawa angin. Setelah berhantaian di tempat di Kunlun oleh para dewa, dunia manusia terasa begitu riuh dan mentah. Suara pedagang, hiruk pikuk langkah kaki, tawa anak kecil, semuanya menampar telinganya dengan intensitas yang hampir membuatnya tersenyum. Dunia ini masih sama seperti dulu. Gumamnya pelan. Beberapa pedagang menatapnya dengan heran. Sebagian karena wajahnya tampak asing, dan sebagian karena aura tenang, namun menggentarkan yang mengelilinginya. Seorang penjajah kue bahkan tanpa sadar menjatuhkan sendok kayunya. Siapa pemuda itu? Sepertinya bangsawan, bisik seorang wanita tua. Bukan bangsawan. Tatapannya seperti orang yang baru saja kembali dari perbatasan neraka. Balas seorang pria sambil menelan ludah. Jang Wuyan tidak memperhatikan mereka. Langkahnya terus memotong kerumunan pasar hingga berhenti di depan kedai teh tua berwarna coklat gelap. Kedai sempat ia kunjungi terakhir kali bersama kakeknya sebelum tragedi. Yang merenggut semuanya. Nya sudah mengelupas. Namun, aroma teh melatih yang menguar dari dalam masih sama seperti memori terakhirnya di dunia ini. Begitu ia masuk, suasana kedai sontak sunyi. Para pelanggan yang sedang menyesap teh menoleh hampir bersamaan. Aku hanya ingin secangkir teh hangat, ucap Jang Wuyan dengan suara lembut. Pemilik kedai seorang pria setengah baya, bernama Wen Lawe,
mengangguk gugup. Tentu saja. Silakan duduk. Jiang Wen mengambil tempat di sudut ruangan. Tak lama kemudian, secangkir teh melatih diletakkan di hadapannya. Uap hangat naik perlahan, membawa aroma nostalgia yang menekan dada Wuyan seperti beban lama. Ia mengangkat cangkir itu, mengamati permukaannya yang bergetar halus. 13 tahun! Bisiknya. Kakek, aku sudah kembali. Namun kedamaian kecil itu tidak berlangsung lama. Pintu kedai terbuka keras, menimbulkan suara berdebam. 3 pria muda bersenjata pendek masuk dengan tatapan merendahkan. Baju mereka menunjukkan lambang klan Fuking, keluarga yang pernah bertunangan secara paksa dengan Jang Wuyon sebelum ia hilang. Pemimpin dari ketiganya. Furen Kaip muda berwajah pucat dengan senyum sombong menyapu ruangan dengan tatapan menyelidik sebelum matanya berhenti pada Jang Wayan. Aku pikir aku mengenalmu, ujar Rengki sambil mendekat. Wajahmu mirip seseorang yang seharusnya sudah mati. Jang Wuyan tidak mengangkat kepala. Atau mungkin aku hanya bayangan dari masa lalumu yang tidak ingin kau ingat. Bicaramu berani. French tertawa, mengejek. Nama musik atau perluku tiba. Kau mirip bocah kecil yang dulu hilang bersama mayat kakeknya. Apa namanya? Jeng sesuatu Jang Wuyan. Nama itu meluncur mantap, dingin, dan bersih seperti pedang yang baru diasah. Ruangan langsung tegang. Renji terdiam sejenak. Lalu wajahnya memucat. Tidak mungkin, kawau. Seharusnya aku tahu. Potong Jang. Wuyan, seharusnya aku mati. Renji mundur selangkah. Namun gengsinya membuatnya menekan diri sendiri untuk tetap terlihat kuat. Kalau begitu bagus, kau kembali di saat yang tepat. Ayahku berkata, pertunangan lama itu harus diselesaikan. Kau pikir bisa kabur lagi? Jang Fin akhirnya mengangkat wajah. Mata hitamnya berpendar halus dengan sinar biru tipis yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. Aku Tak pernah terkalahkan. Selalu berkuasa. I have lived a long life and seen many things. Listen to my words and learn from them. The light here is so calming. Langit kota Linhai tampak pucat ketika kabut pagi turun dari punggung pegunungan timur. Kabut itu bergerak pelan melapisi etapa-etap rumah dengan nuansa perak yang suram. Jalanan masih sepi. Saat seorang pemuda berambut ikal sebahu melangkah masuk dari gerbang utama kota, hanfu biru panjangnya berkibar halus. Setiap kali angin lewat, memantulkan cahaya redup matahari yang baru bangun. Tatapannya tajam, namun tenang. Seolah matanya menyimpan sejarah yang jauh lebih tua dari usianya yang baru 25 tahun. Pemuda itu bernama Jang Wuyan. Seseorang yang 13 tahun lalu menghilang dari dunia fana bersama tubuh kaku kakeknya. Tak ada satu warga Linhai yang menyangka ia bisa kembali. Apalagi kembali dengan aura aneh yang membuat udara di sekitarnya seperti menahan napas. Jang Wuyan berhenti sejenak tepat di depan pasar pagi. Ia memejamkan mata sebentar, menghirup aroma rerumputan basah yang dibawa angin. Setelah berhantaian di tempat di Kunlun oleh para dewa, dunia manusia terasa begitu riuh dan mentah. Suara pedagang, hiruk pikuk langkah kaki, tawa anak kecil, semuanya menampar telinganya dengan intensitas yang hampir membuatnya tersenyum. Dunia ini masih sama seperti dulu. Gumamnya pelan. Beberapa pedagang menatapnya dengan heran. Sebagian karena wajahnya tampak asing, dan sebagian karena aura tenang, namun menggentarkan yang mengelilinginya. Seorang penjajah kue bahkan tanpa sadar menjatuhkan sendok kayunya. Siapa pemuda itu? Sepertinya bangsawan, bisik seorang wanita tua. Bukan bangsawan. Tatapannya seperti orang yang baru saja kembali dari perbatasan neraka. Balas seorang pria sambil menelan ludah. Jang Wuyan tidak memperhatikan mereka. Langkahnya terus memotong kerumunan pasar hingga berhenti di depan kedai teh tua berwarna coklat gelap. Kedai sempat ia kunjungi terakhir kali bersama kakeknya sebelum tragedi. Yang merenggut semuanya.
Nya sudah mengelupas. Namun, aroma teh melati yang menguar dari dalam masih sama seperti memori terakhirnya di dunia ini. Begitu ia masuk, suasana kedai sontak sunyi. Para pelanggan yang sedang menyesap teh menoleh hampir bersamaan. "Aku hanya ingin secangkir teh hangat," ucap Jang Wuyan dengan suara lembut. Pemilik kedai seorang pria setengah baya bernama Wen Lawe mengangguk gugup. "Tentu saja. Silakan duduk." Jang Wen mengambil tempat di sudut ruangan. Tak lama kemudian, secangkir teh melati diletakkan di hadapannya. Uap hangat naik perlahan, membawa aroma nostalgia yang menekan dada Wuyan seperti beban lama. Ia mengangkat cangkir itu, mengamati permukaannya yang bergetar halus. 13 tahun, bisiknya. "Kakek, aku sudah kembali." Namun kedamaian kecil itu tidak berlangsung lama. Pintu kedai terbuka keras, menimbulkan suara berdebam. 3 pria muda bersenjata pendek masuk dengan tatapan merendahkan. Baju mereka menunjukkan lambang klan Fuking, keluarga yang pernah bertunangan secara paksa dengan Jang Wuyon sebelum ia hilang. Pemimpin dari ketiganya. Furen Kaip muda berwajah pucat dengan senyum sombong menyapu ruangan dengan tatapan menyelidik sebelum matanya berhenti pada Jang Wuyan. Aku pikir aku mengenalmu," ujar Rengki sambil mendekat. "Wajahmu mirip seseorang yang seharusnya sudah mati." Jang Wuyan tidak mengangkat kepala. "Atau mungkin aku hanya bayangan dari masa lalumu yang tidak ingin kau ingat. Bicaramu berani." French tertawa, mengejek. "Nama musik atau perluku tiba? Kau mirip bocah kecil yang dulu hilang bersama mayat kakeknya. Apa namanya?" "Jeng sesuatu Jang Wuyan." Nama itu meluncur mantap, dingin, dan bersih seperti pedang yang baru diasah. Ruangan langsung tegang. Renji terdiam sejenak. Lalu wajahnya memucat. "Tidak mungkin, Kawau. Seharusnya aku tahu." Potong Jang. "Wuyan, seharusnya aku mati." Renji mundur selangkah. Namun gengsinya membuatnya menekan diri sendiri untuk tetap terlihat kuat. "Kalau begitu bagus, kau kembali di saat yang tepat. Ayahku berkata, pertunangan lama itu harus diselesaikan. Kau pikir bisa kabur lagi?" Jang Fin akhirnya mengangkat wajah. Mata hitamnya berpendar halus dengan sinar biru tipis yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. "Aku Tak pernah terkalahkan. Selalu berkuasa. I have lived a long life and seen many things. Listen to my words and learn from them. The light here is so calming. Langit kota Linhai tampak pucat ketika kabut pagi turun dari punggung pegunungan timur. Kabut itu bergerak pelan melapisi etapa-etap rumah dengan nuansa perak yang suram. Jalanan masih sepi. Saat seorang pemuda berambut ikal sebahu melangkah masuk dari gerbang utama kota, hanfu biru panjangnya berkibar halus. Setiap kali angin lewat, memantulkan cahaya redup matahari yang baru bangun. Tatapannya tajam, namun tenang. Seolah matanya menyimpan sejarah yang jauh lebih tua dari usianya yang baru 25 tahun. Pemuda itu bernama Jang Wuyan. Seseorang yang 13 tahun lalu menghilang dari dunia fana bersama tubuh kaku kakeknya. Tak ada satupun warga Linhai yang menyangka ia bisa kembali. Apalagi kembali dengan aura aneh yang membuat udara di sekitarnya seperti menahan napas. Jang Wuyan berhenti sejenak tepat di depan pasar pagi. Ia memejamkan mata sebentar, menghirup aroma rerumputan basah yang dibawa angin. Setelah berhantaian di tempat di Kunlun oleh para dewa, dunia manusia terasa begitu riuh dan mentah. Suara pedagang, hiruk pikuk langkah kaki, tawa anak kecil, semuanya menampar telinganya dengan intensitas yang hampir membuatnya tersenyum. Dunia ini masih sama seperti dulu. Gumamnya pelan. Beberapa pedagang menatapnya dengan heran. Sebagian karena wajahnya tampak asing, dan sebagian karena aura tenang, namun menggentarkan yang mengelilinginya. Seorang penjajah kue bahkan tanpa sadar menjatuhkan sendok kayunya. Siapa pemuda itu? Sepertinya
bangsawan, bisik seorang wanita tua. Bukan bangsawan. Tatapannya seperti orang yang baru saja kembali dari perbatasan neraka. Balas seorang pria sambil menelan ludah. Jang Wuyan tidak memperhatikan mereka. Langkahnya terus memotong kerumunan pasar hingga berhenti di depan kedai teh tua berwarna coklat gelap. Kedai sempat ia kunjungi terakhir kali bersama kakeknya sebelum tragedi. Yang merenggut semuanya. Nya sudah mengelupas. Namun, aroma teh melatih yang menguar dari dalam masih sama seperti memori terakhirnya di dunia ini. Begitu ia masuk, suasana kedai sontak sunyi. Para pelanggan yang sedang menyesap teh menoleh hampir bersamaan. "Aku hanya ingin secangkir teh hangat," ucap Jang Wuyan dengan suara lembut. Pemilik kedai seorang pria setengah baya bernama Wen Lawe mengangguk gugup. "Tentu saja. Silakan duduk." Jang Wen mengambil tempat di sudut ruangan. Tak lama kemudian, secangkir teh melatih diletakkan di hadapannya. Uap hangat naik perlahan, membawa aroma nostalgia yang menekan dada Wuyan seperti beban lama. Ia mengangkat cangkir itu, mengamati permukaannya yang bergetar halus. 13 tahun, bisiknya. "Kakek, aku sudah kembali." Namun kedamaian kecil itu tidak berlangsung lama. Pintu kedai terbuka keras, menimbulkan suara berdebam. 3 pria muda bersenjata pendek masuk dengan tatapan merendahkan. Baju mereka menunjukkan lambang klan Fuking, keluarga yang pernah bertunangan secara paksa dengan Jang Wuyan sebelum ia hilang. Pemimpin dari ketiganya. Furen Kaip muda berwajah pucat dengan senyum sombong menyapu ruangan dengan tatapan menyelidik sebelum matanya berhenti pada Jang Wuyan. Aku pikir aku mengenalmu," ujar Rengki sambil mendekat. "Wajahmu mirip seseorang yang seharusnya sudah mati." Jang Wuyan tidak mengangkat kepala. "Atau mungkin aku hanya bayangan dari masa lalumu yang tidak ingin kau ingat. Bicaramu berani." French tertawa, mengejek. "Nama musik atau perluku tiba? Kau mirip bocah kecil yang dulu hilang bersama mayat kakeknya. Apa namanya?" "Jeng sesuatu Jang Wuyan." Nama itu meluncur mantap, dingin, dan bersih seperti pedang yang baru diasah. Ruangan langsung tegang. Renji terdiam sejenak. Lalu wajahnya memucat. "Tidak mungkin, kawau. Seharusnya aku tahu." Potong Jang. "Wuyan, seharusnya aku mati." Renji mundur selangkah. Namun gengsinya membuatnya menekan diri sendiri untuk tetap terlihat kuat. "Kalau begitu bagus, kau kembali di saat yang tepat. Ayahku berkata, pertunangan lama itu harus diselesaikan. Kau pikir bisa kabur lagi?" Jang Fin akhirnya mengangkat wajah. Mata hitamnya berpendar halus dengan sinar biru tipis yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. "Aku Tak pernah terkalahkan. Selalu berkuasa. I have lived a long life and seen many things. Listen to my words and learn from them. The light here is so calming. Langit kota Linhai tampak pucat ketika kabut pagi turun dari punggung pegunungan timur. Kabut itu bergerak pelan melapisi etapa-etap rumah dengan nuansa perak yang suram. Jalanan masih sepi. Saat seorang pemuda berambut ikal sebahu melangkah masuk dari gerbang utama kota, hanfu biru panjangnya berkibar halus. Setiap kali angin lewat, memantulkan cahaya redup matahari yang baru bangun. Tatapannya tajam, namun tenang. Seolah matanya menyimpan sejarah yang jauh lebih tua dari usianya yang baru 25 tahun. Pemuda itu bernama Jang Wuyan. Seseorang yang 13 tahun lalu menghilang dari dunia fana bersama tubuh kaku kakeknya. Tak ada satupun warga Linhai yang menyangka ia bisa kembali. Apalagi kembali dengan aura aneh yang membuat udara di sekitarnya seperti menahan napas. Jang Wuyan berhenti sejenak tepat di depan pasar pagi. Ia memejamkan mata sebentar, menghirup aroma rerumputan basah yang dibawa angin. Setelah berhantaian di tempat di Kunlun oleh para dewa, dunia manusia terasa begitu riuh dan mentah. Suara pedagang, hiruk pikuk langkah kaki, tawa anak kecil, semuanya menampar.
telinganya dengan intensitas yang hampir membuatnya tersenyum. Dunia ini masih sama seperti dulu. Gumamnya pelan. Beberapa pedagang menatapnya dengan heran. Sebagian karena wajahnya tampak asing, dan sebagian karena aura tenang, namun menggentarkan yang mengelilinginya. Seorang penjajah kue bahkan tanpa sadar menjatuhkan sendok kayunya. Siapa pemuda itu? Sepertinya bangsawan, bisik seorang wanita tua. Bukan bangsawan. Tatapannya seperti orang yang baru saja kembali dari perbatasan neraka. Balas seorang pria sambil menelan ludah. Jang Wuyan tidak memperhatikan mereka. Langkahnya terus memotong kerumunan pasar hingga berhenti di depan kedai teh tua berwarna coklat gelap. Kedai sempat ia kunjungi terakhir kali bersama kakeknya sebelum tragedi. Yang merenggut semuanya. Nya sudah mengelupas. Namun, aroma teh melatih yang menguar dari dalam masih sama seperti memori terakhirnya di dunia ini. Begitu ia masuk, suasana kedai sontak sunyi. Para pelanggan yang sedang menyesap teh menoleh hampir bersamaan. "Aku hanya ingin secangkir teh hangat," ucap Jang Wuyan dengan suara lembut. Pemilik kedai seorang pria setengah baya bernama Wen Lawe mengangguk gugup. "Tentu saja. Silakan duduk." Jang Wen mengambil tempat di sudut ruangan. Tak lama kemudian, secangkir teh melatih diletakkan di hadapannya. Uap hangat naik perlahan, membawa aroma nostalgia yang menekan dada Wuyan seperti beban lama. Ia mengangkat cangkir itu, mengamati permukaannya yang bergetar halus. 13 tahun, bisiknya. "Kakek, aku sudah kembali." Namun kedamaian kecil itu tidak berlangsung lama. Pintu kedai terbuka keras, menimbulkan suara berdebam. 3 pria muda bersenjata pendek masuk dengan tatapan merendahkan. Baju mereka menunjukkan lambang klan Fuking, keluarga yang pernah bertunangan secara paksa dengan Jang Wuyan sebelum ia hilang. Pemimpin dari ketiganya. Furen Kaip muda berwajah pucat dengan senyum sombong menyapu ruangan dengan tatapan menyelidik sebelum matanya berhenti pada Jang Wuyan. Aku pikir aku mengenalmu," ujar Rengki sambil mendekat. "Wajahmu mirip seseorang yang seharusnya sudah mati." Jang Wuyan tidak mengangkat kepala. "Atau mungkin aku hanya bayangan dari masa lalumu yang tidak ingin kau ingat. Bicaramu berani." French tertawa, mengejek. "Nama musik atau perluku tiba? Kau mirip bocah kecil yang dulu hilang bersama mayat kakeknya. Apa namanya?" "Jeng sesuatu Jang Wuyan." Nama itu meluncur mantap, dingin, dan bersih, seperti pedang yang baru diasah. Ruangan langsung tegang. Renji terdiam sejenak. Lalu wajahnya memucat. "Tidak mungkin, kawau. Seharusnya aku tahu." Potong Jang. "Wuyan, seharusnya aku mati." Renji mundur selangkah. Namun gengsinya membuatnya menekan diri sendiri untuk tetap terlihat kuat. "Kalau begitu bagus, kau kembali di saat yang tepat. Ayahku berkata, pertunangan lama itu harus diselesaikan. Kau pikir bisa kabur lagi?" Jang Fin akhirnya mengangkat wajah. Mata hitamnya berpendar halus dengan sinar biru tipis yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. "Aku Tak pernah terkalahkan. Selalu berkuasa. I have lived a long life and seen many things. Listen to my words and learn from them. The light here is so calming. Langit kota Linhai tampak pucat ketika kabut pagi turun dari punggung pegunungan timur. Kabut itu bergerak pelan melapisi etapa-etap rumah dengan nuansa perak yang suram. Jalanan masih sepi. Saat seorang pemuda berambut ikal sebahu melangkah masuk dari gerbang utama kota, hanfu biru panjangnya berkibar halus. Setiap kali angin lewat, memantulkan cahaya redup matahari yang baru bangun. Tatapannya tajam, namun tenang. Seolah matanya menyimpan sejarah yang jauh lebih tua dari usianya yang baru 25 tahun. Pemuda itu bernama Jang Wuyan. Seseorang yang 13 tahun lalu menghilang dari dunia fana bersama tubuh kaku kakeknya. Tak ada satu warga Linhai yang menyangka ia bisa kembali.
Apalagi kembali dengan aura aneh yang membuat udara di sekitarnya seperti menahan napas. Jang Wuyan berhenti sejenak tepat di depan pasar pagi. Ia memejamkan mata sebentar, menghirup aroma rerumputan basah yang dibawa angin. Setelah berhantaian di tempat di Kunlun oleh para dewa, dunia manusia terasa begitu riuh dan mentah. Suara pedagang, hiruk pikuk langkah kaki, tawa anak kecil, semuanya menampar telinganya dengan intensitas yang hampir membuatnya tersenyum. Dunia ini masih sama seperti dulu. Gumamnya pelan. Beberapa pedagang menatapnya dengan heran. Sebagian karena wajahnya tampak asing, dan sebagian karena aura tenang, namun menggentarkan yang mengelilinginya. Seorang penjajah kue bahkan tanpa sadar menjatuhkan sendok kayunya. Siapa pemuda itu? Sepertinya bangsawan, bisik seorang wanita tua. Bukan bangsawan. Tatapannya seperti orang yang baru saja kembali dari perbatasan neraka. Balas seorang pria sambil menelan ludah. Jang Wuyan tidak memperhatikan mereka. Langkahnya terus memotong kerumunan pasar hingga berhenti di depan kedai teh tua berwarna coklat gelap. Kedai sempat ia kunjungi terakhir kali bersama kakeknya sebelum tragedi. Yang merenggut semuanya. Nya sudah mengelupas. Namun, aroma teh melatih yang menguar dari dalam masih sama seperti memori terakhirnya di dunia ini. Begitu ia masuk, suasana kedai sontak sunyi. Para pelanggan yang sedang menyesap teh menoleh hampir bersamaan. "Aku hanya ingin secangkir teh hangat," ucap Jang Wuyan dengan suara lembut. Pemilik kedai seorang pria setengah baya bernama Wen Lawe mengangguk gugup. "Tentu saja. Silakan duduk." Jang Wen mengambil tempat di sudut ruangan. Tak lama kemudian, secangkir teh melatih diletakkan di hadapannya. Uap hangat naik perlahan, membawa aroma nostalgia yang menekan dada Wuyan seperti beban lama. Ia mengangkat cangkir itu, mengamati permukaannya yang bergetar halus. 13 tahun, bisiknya. "Kakek, aku sudah kembali." Namun kedamaian kecil itu tidak berlangsung lama. Pintu kedai terbuka keras, menimbulkan suara berdebam. 3 pria muda bersenjata pendek masuk dengan tatapan merendahkan. Baju mereka menunjukkan lambang klan Fuking, keluarga yang pernah bertunangan secara paksa dengan Jang Wuyan sebelum ia hilang. Pemimpin dari ketiganya. Furen Kaip muda berwajah pucat dengan senyum sombong menyapu ruangan dengan tatapan menyelidik sebelum matanya berhenti pada Jang Wuyan. Aku pikir aku mengenalmu," ujar Rengki sambil mendekat. "Wajahmu mirip seseorang yang seharusnya sudah mati." Jang Wuyan tidak mengangkat kepala. "Atau mungkin aku hanya bayangan dari masa lalumu yang tidak ingin kau ingat. Bicaramu berani." French tertawa, mengejek. "Nama musik atau perluku tiba? Kau mirip bocah kecil yang dulu hilang bersama mayat kakeknya. Apa namanya?" "Jeng sesuatu Jang Wuyan." Nama itu meluncur mantap, dingin, dan bersih, seperti pedang yang baru diasah. Ruangan langsung tegang. Renji terdiam sejenak. Lalu wajahnya memucat. "Tidak mungkin, kawau. Seharusnya aku tahu." Potong Jang. "Wuyan, seharusnya aku mati." Renji mundur selangkah. Namun gengsinya membuatnya menekan diri sendiri untuk tetap terlihat kuat. "Kalau begitu bagus, kau kembali di saat yang tepat. Ayahku berkata, pertunangan lama itu harus diselesaikan. Kau pikir bisa kabur lagi?" Jang Fin akhirnya mengangkat wajah. Mata hitamnya berpendar halus dengan sinar biru tipis yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. "Aku Tak pernah terkalahkan. Selalu berkuasa. I have lived a long life and seen many things. Listen to my words and learn from them. The light here is so calming. Langit kota Linhai tampak pucat ketika kabut pagi turun dari punggung pegunungan timur. Kabut itu bergerak pelan melapisi etapa-etapa rumah dengan nuansa perak yang suram. Jalanan masih sepi. Saat seorang pemuda berambut ikal sebahu melangkah masuk dari gerbang utama kota, hanfu biru panjangnya berkibar halus. Setiap kali angin lewat,
memantulkan cahaya redup matahari yang baru bangun. Tatapannya tajam, namun tenang. Seolah matanya menyimpan sejarah yang jauh lebih tua dari usianya yang baru 25 tahun. Pemuda itu bernama Zhang Wuyan. Seseorang yang 13 tahun lalu menghilang dari dunia fana bersama tubuh kaku kakeknya. Tak ada satupun warga Linhai yang menyangka ia bisa kembali. Apalagi kembali dengan aura aneh yang membuat udara di sekitarnya seperti menahan napas. Zhang Wuyan berhenti sejenak tepat di depan pasar pagi. Ia memejamkan mata sebentar, menghirup aroma rerumputan basah yang dibawa angin. Setelah berhantaian di tempat dikunlun oleh para dewa, dunia manusia terasa begitu riuh dan mentah. Suara pedagang, hiruk pikuk langkah kaki, tawa anak kecil, semuanya menampar telinganya dengan intensitas yang hampir membuatnya tersenyum. Dunia ini masih sama seperti dulu. Gumamnya pelan. Beberapa pedagang menatapnya dengan heran. Sebagian karena wajahnya tampak asing, dan sebagian karena aura tenang, namun menggentarkan yang mengelilinginya. Seorang penjajah kue bahkan tanpa sadar menjatuhkan sendok kayunya. Siapa pemuda itu? Sepertinya bangsawan, bisik seorang wanita tua. Bukan bangsawan. Tatapannya seperti orang yang baru saja kembali dari perbatasan neraka. Balas seorang pria sambil menelan ludah. Zhang Wuyan tidak memperhatikan mereka. Langkahnya terus memotong kerumunan pasar hingga berhenti di depan kedai teh tua berwarna coklat gelap. Kedai sempat ia kunjungi terakhir kali bersama kakeknya sebelum tragedi. Yang merenggut semuanya. Nya sudah mengelupas. Namun, aroma teh melatih yang menguar dari dalam masih sama seperti memori terakhirnya di dunia ini. Begitu ia masuk, suasana kedai sontak sunyi. Para pelanggan yang sedang menyesap teh menoleh hampir bersamaan. "Aku hanya ingin secangkir teh hangat," ucap Zhang Wuyan dengan suara lembut. Pemilik kedai seorang pria setengah baya bernama Wen Lawe mengangguk gugup. "Tentu saja. Silakan duduk." Zhang Wen mengambil tempat di sudut ruangan. Tak lama kemudian, secangkir teh melatih diletakkan di hadapannya. Uap hangat naik perlahan, membawa aroma nostalgia yang menekan dada Wuyan seperti beban lama. Ia mengangkat cangkir itu, mengamati permukaannya yang bergetar halus. 13 tahun, bisiknya. "Kakek, aku sudah kembali." Namun kedamaian kecil itu tidak berlangsung lama. Pintu kedai terbuka keras, menimbulkan suara berdebam. 3 pria muda bersenjata pendek masuk dengan tatapan merendahkan. Baju mereka menunjukkan lambang klan Fuking, keluarga yang pernah bertunangan secara paksa dengan Zhang Wuyan sebelum ia hilang. Pemimpin dari ketiganya. Furen Kaip muda berwajah pucat dengan senyum sombong menyapu ruangan dengan tatapan menyelidik sebelum matanya berhenti pada Zhang Wuyan. Aku pikir aku mengenalmu," ujar Rengki sambil mendekat. "Wajahmu mirip seseorang yang seharusnya sudah mati." Zhang Wuyan tidak mengangkat kepala. "Atau mungkin aku hanya bayangan dari masa lalumu yang tidak ingin kau ingat. Bicaramu berani." French tertawa, mengejek. "Nama musik atau perluku tiba? Kau mirip bocah kecil yang dulu hilang bersama mayat kakeknya. Apa namanya?" "Jeng sesuatu Zhang Wuyan." Nama itu meluncur mantap, dingin, dan bersih, seperti pedang yang baru diasah. Ruangan langsung tegang. Renji terdiam sejenak. Lalu wajahnya memucat. "Tidak mungkin, kawau. Seharusnya aku tahu." Potong Zhang. "Wuyan, seharusnya aku mati." Renji mundur selangkah. Namun gengsinya membuatnya menekan diri sendiri untuk tetap terlihat kuat. "Kalau begitu bagus, kau kembali di saat yang tepat. Ayahku berkata, pertunangan lama itu harus diselesaikan. Kau pikir bisa kabur lagi?" Zhang Fin akhirnya mengangkat wajah. Mata hitamnya berpendar halus dengan sinar biru tipis yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. "Aku Tak pernah terkalahkan. Selalu berkuasa. I have lived a long life and seen many things. Listen to my words and learn from them. The light here is so calming.
Langit kota Linhai tampak pucat ketika kabut pagi turun dari punggung pegunungan timur. Kabut itu bergerak pelan melapisi etapa-etapa rumah dengan nuansa perak yang suram. Jalanan masih sepi. Saat seorang pemuda berambut ikal sebahu melangkah masuk dari gerbang utama kota, hanfu biru panjangnya berkibar halus. Setiap kali angin lewat, memantulkan cahaya redup matahari yang baru bangun. Tatapannya tajam, namun tenang. Seolah matanya menyimpan sejarah yang jauh lebih tua dari usianya yang baru 25 tahun. Pemuda itu bernama Zhang Wuyan. Seseorang yang 13 tahun lalu menghilang dari dunia fana bersama tubuh kaku kakeknya. Tak ada satupun warga Linhai yang menyangka ia bisa kembali. Apalagi kembali dengan aura aneh yang membuat udara di sekitarnya seperti menahan napas. Zhang Wuyan berhenti sejenak tepat di depan pasar pagi. Ia memejamkan mata sebentar, menghirup aroma rerumputan basah yang dibawa angin. Setelah berhantaian di tempat dikunlun oleh para dewa, dunia manusia terasa begitu riuh dan mentah. Suara pedagang, hiruk pikuk langkah kaki, tawa anak kecil, semuanya menampar telinganya dengan intensitas yang hampir membuatnya tersenyum. Dunia ini masih sama seperti dulu. Gumamnya pelan. Beberapa pedagang menatapnya dengan heran. Sebagian karena wajahnya tampak asing, dan sebagian karena aura tenang, namun menggentarkan yang mengelilinginya. Seorang penjajah kue bahkan tanpa sadar menjatuhkan sendok kayunya. Siapa pemuda itu? Sepertinya bangsawan, bisik seorang wanita tua. Bukan bangsawan. Tatapannya seperti orang yang baru saja kembali dari perbatasan neraka. Balas seorang pria sambil menelan ludah. Zhang Wuyan tidak memperhatikan mereka. Langkahnya terus memotong kerumunan pasar hingga berhenti di depan kedai teh tua berwarna coklat gelap. Kedai sempat ia kunjungi terakhir kali bersama kakeknya sebelum tragedi. Yang merenggut semuanya. Nya sudah mengelupas. Namun, aroma teh melatih yang menguar dari dalam masih sama seperti memori terakhirnya di dunia ini. Begitu ia masuk, suasana kedai sontak sunyi. Para pelanggan yang sedang menyesap teh menoleh hampir bersamaan. "Aku hanya ingin secangkir teh hangat," ucap Zhang Wuyan dengan suara lembut. Pemilik kedai seorang pria setengah baya bernama Wen Lawe mengangguk gugup. "Tentu saja. Silakan duduk." Zhang Wen mengambil tempat di sudut ruangan. Tak lama kemudian, secangkir teh melatih diletakkan di hadapannya. Uap hangat naik perlahan, membawa aroma nostalgia yang menekan dada Wuyan seperti beban lama. Ia mengangkat cangkir itu, mengamati permukaannya yang bergetar halus. 13 tahun, bisiknya. "Kakek, aku sudah kembali." Namun kedamaian kecil itu tidak berlangsung lama. Pintu kedai terbuka keras, menimbulkan suara berdebam. 3 pria muda bersenjata pendek masuk dengan tatapan merendahkan. Baju mereka menunjukkan lambang klan Fuking, keluarga yang pernah bertunangan secara paksa dengan Zhang Wuyan sebelum ia hilang. Pemimpin dari ketiganya. Furen Kaip muda berwajah pucat dengan senyum sombong menyapu ruangan dengan tatapan menyelidik sebelum matanya berhenti pada Zhang Wuyan. Aku pikir aku mengenalmu," ujar Rengki sambil mendekat. "Wajahmu mirip seseorang yang seharusnya sudah mati." Zhang Wuyan tidak mengangkat kepala. "Atau mungkin aku hanya bayangan dari masa lalumu yang tidak ingin kau ingat. Bicaramu berani." French tertawa, mengejek. "Nama musik atau perluku tiba? Kau mirip bocah kecil yang dulu hilang bersama mayat kakeknya. Apa namanya?" "Jeng sesuatu Zhang Wuyan." Nama itu meluncur mantap, dingin, dan bersih, seperti pedang yang baru diasah. Ruangan langsung tegang. Renji terdiam sejenak. Lalu wajahnya memucat. "Tidak mungkin, kawau. Seharusnya aku tahu." Potong Zhang. "Wuyan, seharusnya aku mati." Renji mundur selangkah. Namun gengsinya membuatnya menekan diri sendiri untuk tetap terlihat kuat. "Kalau begitu bagus, kau kembali di saat yang tepat. Ayahku berkata, pertunangan lama itu harus diselesaikan. Kau pikir bisa kabur lagi?" Zhang Fin akhirnya mengangkat wajah. Mata hitamnya berpendar halus dengan sinar biru tipis yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. "Aku Tak pernah terkalahkan. Selalu berkuasa.
I have lived a long life and seen many things. Listen to my words and learn from them. The light here is so calming. Langit kota Linhai tampak pucat ketika kabut pagi turun dari punggung pegunungan timur. Kabut itu bergerak pelan melapisi atap-atap rumah dengan nuansa perak yang suram. Jalanan masih sepi. Saat seorang pemuda berambut ikal sebahu melangkah masuk dari gerbang utama kota, hanfu biru panjangnya berkibar halus. Setiap kali angin lewat, memantulkan cahaya redup matahari yang baru bangun. Tatapannya tajam, namun tenang. Seolah matanya menyimpan sejarah yang jauh lebih tua dari usianya yang baru 25 tahun. Pemuda itu bernama Zhang Wuyan. Seseorang yang 13 tahun lalu menghilang dari dunia fana bersama tubuh kaku kakeknya. Tak ada satupun warga Linhai yang menyangka ia bisa kembali. Apalagi kembali dengan aura aneh yang membuat udara di sekitarnya seperti menahan napas. Zhang Wuyan berhenti sejenak tepat di depan pasar pagi. Ia memejamkan mata sebentar, menghirup aroma rerumputan basah yang dibawa angin. Setelah berhantaian di tempat di Kunlun oleh para dewa, dunia manusia terasa begitu riuh dan mentah. Suara pedagang, hiruk pikuk langkah kaki, tawa anak kecil, semuanya menampar telinganya dengan intensitas yang hampir membuatnya tersenyum. Dunia ini masih sama seperti dulu. Gumamnya pelan. Beberapa pedagang menatapnya dengan heran. Sebagian karena wajahnya tampak asing, dan sebagian karena aura tenang, namun menggentarkan yang mengelilinginya. Seorang penjajah kue bahkan tanpa sadar menjatuhkan sendok kayunya. Siapa pemuda itu? Sepertinya bangsawan, bisik seorang wanita tua. Bukan bangsawan. Tatapannya seperti orang yang baru saja kembali dari perbatasan neraka. Balas seorang pria sambil menelan ludah. Zhang Wuyan tidak memperhatikan mereka. Langkahnya terus memotong kerumunan pasar hingga berhenti di depan kedai teh tua berwarna coklat gelap. Kedai sempat ia kunjungi terakhir kali bersama kakeknya sebelum tragedi. Yang merenggut semuanya. Nya sudah mengelupas. Namun, aroma teh melatih yang menguar dari dalam masih sama seperti memori terakhirnya di dunia ini. Begitu ia masuk, suasana kedai sontak sunyi. Para pelanggan yang sedang menyesap teh menoleh hampir bersamaan. "Aku hanya ingin secangkir teh hangat," ucap Zhang Wuyan dengan suara lembut. Pemilik kedai seorang pria setengah baya bernama Wen Lawe mengangguk gugup. "Tentu saja. Silakan duduk." Zhang Wen mengambil tempat di sudut ruangan. Tak lama kemudian, secangkir teh melatih diletakkan di hadapannya. Uap hangat naik perlahan, membawa aroma nostalgia yang menekan dada Wuyan seperti beban lama. Ia mengangkat cangkir itu, mengamati permukaannya yang bergetar halus. 13 tahun, bisiknya. "Kakek, aku sudah kembali." Namun kedamaian kecil itu tidak berlangsung lama. Pintu kedai terbuka keras, menimbulkan suara berdebam. 3 pria muda bersenjata pendek masuk dengan tatapan merendahkan. Baju mereka menunjukkan lambang klan Fuking, keluarga yang pernah bertunangan secara paksa dengan Zhang Wuyan sebelum ia hilang. Pemimpin dari ketiganya. Furen Kaip muda berwajah pucat dengan senyum sombong menyapu ruangan dengan tatapan menyelidik sebelum matanya berhenti pada Zhang Wuyan. Aku pikir aku mengenalmu," ujar Rengki sambil mendekat. "Wajahmu mirip seseorang yang seharusnya sudah mati." Zhang Wuyan tidak mengangkat kepala. "Atau mungkin aku hanya bayangan dari masa lalumu yang tidak ingin kau ingat. Bicaramu berani." French tertawa, mengejek. "Nama musik atau perluku tiba? Kau mirip bocah kecil yang dulu hilang bersama mayat kakeknya. Apa namanya?" "Jeng sesuatu Zhang Wuyan." Nama itu meluncur mantap, dingin, dan bersih, seperti pedang yang baru diasah. Ruangan langsung tegang. Renji terdiam sejenak. Lalu wajahnya memucat. "Tidak mungkin, kawau. Seharusnya aku tahu." Potong Zhang. "Wuyan, seharusnya aku mati." Renji mundur selangkah. Namun gengsinya membuatnya menekan diri sendiri untuk tetap terlihat kuat. "Kalau begitu bagus, kau kembali di saat yang tepat." Ayahku berkata,
Pertunangan lama itu harus diselesaikan. Kau pikir bisa kabur lagi? Zhang Fin akhirnya mengangkat wajah. Mata hitamnya berpendar halus dengan sinar biru tipis yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. Aku Tak pernah terkalahkan. Selalu berkuasa. I have lived a long life and seen many things. Listen to my words and learn from them. The light here is so calming. Langit kota Linhai tampak pucat ketika kabut pagi turun dari punggung pegunungan timur. Kabut itu bergerak pelan melapisi atap-atap rumah dengan nuansa perak yang suram. Jalanan masih sepi. Saat seorang pemuda berambut ikal sebahu melangkah masuk dari gerbang utama kota, hanfu biru panjangnya berkibar halus. Setiap kali angin lewat, memantulkan cahaya redup matahari yang baru bangun. Tatapannya tajam, namun tenang. Seolah matanya menyimpan sejarah yang jauh lebih tua dari usianya yang baru 25 tahun. Pemuda itu bernama Zhang Wuyan. Seseorang yang 13 tahun lalu menghilang dari dunia fana bersama tubuh kaku kakeknya. Tak ada satu warga Linhai yang menyangka ia bisa kembali. Apalagi kembali dengan aura aneh yang membuat udara di sekitarnya seperti menahan napas. Zhang Wuyan berhenti sejenak tepat di depan pasar pagi. Ia memejamkan mata sebentar, menghirup aroma rerumputan basah yang dibawa angin. Setelah berhantaian di tempat di Kunlun oleh para dewa, dunia manusia terasa begitu riuh dan mentah. Suara pedagang, hiruk pikuk langkah kaki, tawa anak kecil, semuanya menampar telinganya dengan intensitas yang hampir membuatnya tersenyum. Dunia ini masih sama seperti dulu. Gumamnya pelan. Beberapa pedagang menatapnya dengan heran. Sebagian karena wajahnya tampak asing, dan sebagian karena aura tenang, namun menggentarkan yang mengelilinginya. Seorang penjajah kue bahkan tanpa sadar menjatuhkan sendok kayunya. Siapa pemuda itu? Sepertinya bangsawan, bisik seorang wanita tua. Bukan bangsawan. Tatapannya seperti orang yang baru saja kembali dari perbatasan neraka. Balas seorang pria sambil menelan ludah. Zhang Wuyan tidak memperhatikan mereka. Langkahnya terus memotong kerumunan pasar hingga berhenti di depan kedai teh tua berwarna coklat gelap. Kedai sempat ia kunjungi terakhir kali bersama kakeknya sebelum tragedi. Yang merenggut semuanya. Nya sudah mengelupas. Namun, aroma teh melatih yang menguar dari dalam masih sama seperti memori terakhirnya di dunia ini. Begitu ia masuk, suasana kedai sontak sunyi. Para pelanggan yang sedang menyesap teh menoleh hampir bersamaan. "Aku hanya ingin secangkir teh hangat," ucap Zhang Wuyan dengan suara lembut. Pemilik kedai seorang pria setengah baya bernama Wen Lawe mengangguk gugup. "Tentu saja. Silakan duduk." Zhang Wen mengambil tempat di sudut ruangan. Tak lama kemudian, secangkir teh melatih diletakkan di hadapannya. Uap hangat naik perlahan, membawa aroma nostalgia yang menekan dada Wuyan seperti beban lama. Ia mengangkat cangkir itu, mengamati permukaannya yang bergetar halus. 13 tahun, bisiknya. "Kakek, aku sudah kembali." Namun kedamaian kecil itu tidak berlangsung lama. Pintu kedai terbuka keras, menimbulkan suara berdebam. 3 pria muda bersenjata pendek masuk dengan tatapan merendahkan. Baju mereka menunjukkan lambang klan Fuking, keluarga yang pernah bertunangan secara paksa dengan Zhang Wuyan sebelum ia hilang. Pemimpin dari ketiganya. Furen Kaip muda berwajah pucat dengan senyum sombong menyapu ruangan dengan tatapan menyelidik sebelum matanya berhenti pada Zhang Wuyan. Aku pikir aku mengenalmu," ujar Rengki sambil mendekat. "Wajahmu mirip seseorang yang seharusnya sudah mati." Zhang Wuyan tidak mengangkat kepala. "Atau mungkin aku hanya bayangan dari masa lalumu yang tidak ingin kau ingat. Bicaramu berani." French tertawa, mengejek. "Nama musik atau perluku tiba? Kau mirip bocah kecil yang dulu hilang bersama mayat kakeknya. Apa namanya?" "Jeng sesuatu Zhang Wuyan." Nama itu meluncur mantap, dingin, dan bersih, seperti pedang yang baru diasah. Ruangan langsung tegang. Renji terdiam sejenak.
Lalu wajahnya memucat. Tidak mungkin, Kawau. Seharusnya aku tahu. Potong Jang. Wuyan, seharusnya aku mati! Renci mundur selangkah. Namun gengsinya membuatnya menekan diri sendiri untuk tetap terlihat kuat. Kalau begitu bagus, kau kembali di saat yang tepat. Ayahku berkata, pertunangan lama itu harus diselesaikan. Kau pikir bisa kabur lagi? Zhang Fin akhirnya mengangkat wajah. Mata hitamnya berpendar halus dengan sinar biru tipis yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. Aku Tak pernah terkalahkan. Selalu berkuasa. I have lived a long life and seen many things. Listen to my words and learn from them. The light here is so calming. Langit kota Linhai tampak pucat ketika kabut pagi turun dari punggung pegunungan timur. Kabut itu bergerak pelan melapisi etapa-etapa rumah dengan nuansa perak yang suram. Jalanan masih sepi. Saat seorang pemuda berambut ikal sebahu melangkah masuk dari gerbang utama kota, hanfu biru panjangnya berkibar halus. Setiap kali angin lewat, memantulkan cahaya redup matahari yang baru bangun. Tatapannya tajam, namun tenang. Seolah matanya menyimpan sejarah yang jauh lebih tua dari usianya yang baru 25 tahun. Pemuda itu bernama Zhang Wuyan. Seseorang yang 13 tahun lalu menghilang dari dunia fana bersama tubuh kaku kakeknya. Tak ada satu warga Linhai yang menyangka ia bisa kembali. Apalagi kembali dengan aura aneh yang membuat udara di sekitarnya seperti menahan napas. Zhang Wuyan berhenti sejenak tepat di depan pasar pagi. Ia memejamkan mata sebentar, menghirup aroma rerumputan basah yang dibawa angin. Setelah berhantaian di tempat di Kunlun oleh para dewa, dunia manusia terasa begitu riuh dan mentah. Suara pedagang, hiruk pikuk langkah kaki, tawa anak kecil, semuanya menampar telinganya dengan intensitas yang hampir membuatnya tersenyum. Dunia ini masih sama seperti dulu. Gumamnya pelan. Beberapa pedagang menatapnya dengan heran. Sebagian karena wajahnya tampak asing, dan sebagian karena aura tenang, namun menggentarkan yang mengelilinginya. Seorang penjajah kue bahkan tanpa sadar menjatuhkan sendok kayunya. Siapa pemuda itu? Sepertinya bangsawan, bisik seorang wanita tua. Bukan bangsawan. Tatapannya seperti orang yang baru saja kembali dari perbatasan neraka. Balas seorang pria sambil menelan ludah. Zhang Wuyan tidak memperhatikan mereka. Langkahnya terus memotong kerumunan pasar hingga berhenti di depan kedai teh tua berwarna coklat gelap. Kedai sempat ia kunjungi terakhir kali bersama kakeknya sebelum tragedi. Yang merenggut semuanya. Nya sudah mengelupas. Namun, aroma teh melatih yang menguar dari dalam masih sama seperti memori terakhirnya di dunia ini. Begitu ia masuk, suasana kedai sontak sunyi. Para pelanggan yang sedang menyesap teh menoleh hampir bersamaan. "Aku hanya ingin secangkir teh hangat," ucap Zhang Wuyan dengan suara lembut. Pemilik kedai seorang pria setengah baya bernama Wen Lawe mengangguk gugup. "Tentu saja. Silakan duduk." Zhang Wen mengambil tempat di sudut ruangan. Tak lama kemudian, secangkir teh melatih diletakkan di hadapannya. Uap hangat naik perlahan, membawa aroma nostalgia yang menekan dada Wuyan seperti beban lama. Ia mengangkat cangkir itu, mengamati permukaannya yang bergetar halus. 13 tahun, bisiknya. "Kakek, aku sudah kembali." Namun kedamaian kecil itu tidak berlangsung lama. Pintu kedai terbuka keras, menimbulkan suara berdebam. 3 pria muda bersenjata pendek masuk dengan tatapan merendahkan. Baju mereka menunjukkan lambang klan Fuking, keluarga yang pernah bertunangan secara paksa dengan Zhang Wuyan sebelum ia hilang. Pemimpin dari ketiganya. Furen Kaip muda berwajah pucat dengan senyum sombong menyapu ruangan dengan tatapan menyelidik sebelum matanya berhenti pada Zhang Wuyan. Aku pikir aku mengenalmu," ujar Rengki sambil mendekat. "Wajahmu mirip seseorang yang seharusnya sudah mati." Zhang Wuyan tidak mengangkat kepala. "Atau mungkin
Aku hanya bayangan dari masa lalumu yang tidak ingin kau ingat. Bicaramu berani. French tertawa, mengejek. Nama musik atau perluku tiba. Kau mirip bocah kecil yang dulu hilang bersama mayat kakeknya. Apa namanya? Jeng sesuatu Janguyan. Nama itu meluncur mantap, dingin, dan bersih seperti pedang yang baru diasah. Ruangan langsung tegang. Renji terdiam sejenak. Lalu wajahnya memucat. Tidak mungkin. Kawau, seharusnya aku tahu. Potong Jang. Uyan, seharusnya aku mati. Renji mundur selangkah. Namun gengsinya membuatnya menekan diri sendiri untuk tetap terlihat kuat. Kalau begitu bagus, kau kembali di saat yang tepat. Ayahku berkata, pertunangan lama itu harus diselesaikan. Kau pikir bisa kabur lagi? Jang Fin akhirnya mengangkat wajah. Mata hitamnya berpendar halus dengan sinar biru tipis yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. Aku Tak pernah terkalahkan. Selalu berkuasa. I have lived a long life and seen many things. Listen to my words and learn from them. The light here is so calming. Langit kota Linhai tampak pucat ketika kabut pagi turun dari punggung pegunungan timur. Kabut itu bergerak pelan melapisi atap-atap rumah dengan nuansa perak yang suram. Jalanan masih sepi. Saat seorang pemuda berambut ikal sebahu melangkah masuk dari gerbang utama kota, hanfu biru panjangnya berkibar halus. Setiap kali angin lewat, memantulkan cahaya redup matahari yang baru bangun. Tatapannya tajam, namun tenang. Seolah matanya menyimpan sejarah yang jauh lebih tua dari usianya yang baru 25 tahun. Pemuda itu bernama Jang Wuyan. Seseorang yang 13 tahun lalu menghilang dari dunia fana bersama tubuh kaku kakeknya. Tak ada satupun warga Linhai yang menyangka ia bisa kembali. Apalagi kembali dengan aura aneh yang membuat udara di sekitarnya seperti menahan napas. Jang Wuyan berhenti sejenak tepat di depan pasar pagi. Ia memejamkan mata sebentar, menghirup aroma rerumputan basah yang dibawa angin. Setelah berhantaian di tempat dikunlun oleh para dewa, dunia manusia terasa begitu riuh dan mentah. Suara pedagang, hiruk pikuk langkah kaki, tawa anak kecil, semuanya menampar telinganya dengan intensitas yang hampir membuatnya tersenyum. Dunia ini masih sama seperti dulu. Gumamnya pelan. Beberapa pedagang menatapnya dengan heran. Sebagian karena wajahnya tampak asing, dan sebagian karena aura tenang, namun menggentarkan yang mengelilinginya. Seorang penjajah kue bahkan tanpa sadar menjatuhkan sendok kayunya. Siapa pemuda itu? Sepertinya bangsawan, bisik seorang wanita tua. Bukan bangsawan. Tatapannya seperti orang yang baru saja kembali dari perbatasan neraka. Balas seorang pria sambil menelan ludah. Jang Wuyan tidak memperhatikan mereka. Langkahnya terus memotong kerumunan pasar hingga berhenti di depan kedai teh tua berwarna coklat gelap. Kedai sempat ia kunjungi terakhir kali bersama kakeknya sebelum tragedi. Yang merenggut semuanya. Nya sudah mengelupas. Namun, aroma teh melatih yang menguar dari dalam masih sama seperti memori terakhirnya di dunia ini. Begitu ia masuk, suasana kedai sontak sunyi. Para pelanggan yang sedang menyesap teh menoleh hampir bersamaan. Aku hanya ingin secangkir teh hangat, ucap Jang Wuyan dengan suara lembut. Pemilik kedai seorang pria setengah baya bernama Wen Lawe mengangguk gugup. Tentu saja. Silakan duduk. Jang Wen mengambil tempat di sudut ruangan. Tak lama kemudian, secangkir teh melatih diletakkan di hadapannya. Uap hangat naik perlahan, membawa aroma nostalgia yang menekan dada Wuyan seperti beban lama. Ia mengangkat cangkir itu, mengamati permukaannya yang bergetar halus. 13 tahun, bisiknya. Kakek, aku sudah kembali. Namun kedamaian kecil itu tidak berlangsung lama. Pintu kedai terbuka keras, menimbulkan suara berdebam. 3 pria muda bersenjata pendek masuk dengan tatapan merendahkan. Baju mereka menunjukkan lambang klan Fu Qing.
keluarga yang pernah bertunangan secara paksa dengan Jang Wuyon sebelum ia hilang. Pemimpin dari ketiganya. Furen Kaip muda berwajah pucat dengan senyum sombong menyapu ruangan dengan tatapan menyelidik sebelum matanya berhenti pada Jang Wayan. Aku pikir aku mengenalmu, ujar Rengki sambil mendekat. Wajahmu mirip seseorang yang seharusnya sudah mati. Jang Wuyen tidak mengangkat kepala. Atau mungkin aku hanya bayangan dari masa lalumu yang tidak ingin kau ingat. Bicaramu berani. French tertawa, mengejek. Nama musik atau perluku tiba. Kau mirip bocah kecil yang dulu hilang bersama mayat kakeknya. Apa namanya? Jeng sesuatu Janguyan. Nama itu meluncur mantap, dingin, dan bersih seperti pedang yang baru diasah. Ruangan langsung tegang. Renji terdiam sejenak. Lalu wajahnya memucat. Tidak mungkin, kawau. Seharusnya aku tahu. Potong Jang. Uyan, seharusnya aku mati. Renji mundur selangkah. Namun gengsinya membuatnya menekan diri sendiri untuk tetap terlihat kuat. Kalau begitu bagus, kau kembali di saat yang tepat. Ayahku berkata, pertunangan lama itu harus diselesaikan. Kau pikir bisa kabur lagi? Jang Fin akhirnya mengangkat wajah. Mata hitamnya berpendar halus dengan sinar biru tipis yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. Aku Tak pernah terkalahkan. Selalu berkuasa. I have lived a long life and seen many things. Listen to my words and learn from them. The light here is so calming. Langit kota Linhai tampak pucat ketika kabut pagi turun dari punggung pegunungan timur. Kabut itu bergerak pelan melapisi etapa-etap rumah dengan nuansa perak yang suram. Jalanan masih sepi. Saat seorang pemuda berambut ikal sebahu melangkah masuk dari gerbang utama kota, hanfu biru panjangnya berkibar halus. Setiap kali angin lewat, memantulkan cahaya redup matahari yang baru bangun. Tatapannya tajam, namun tenang. Seolah matanya menyimpan sejarah yang jauh lebih tua dari usianya yang baru 25 tahun. Pemuda itu bernama Jang Wuyan. Seseorang yang 13 tahun lalu menghilang dari dunia fana bersama tubuh kaku kakeknya. Tak ada satupun warga Linhai yang menyangka ia bisa kembali. Apalagi kembali dengan aura aneh yang membuat udara di sekitarnya seperti menahan napas. Jang Wuyan berhenti sejenak tepat di depan pasar pagi. Ia memejamkan mata sebentar, menghirup aroma rerumputan basah yang dibawa angin. Setelah berhantaian di tempat di Kunlun oleh para dewa, dunia manusia terasa begitu riuh dan mentah. Suara pedagang, hiruk pikuk langkah kaki, tawa anak kecil, semuanya menampar. Telinganya dengan intensitas yang hampir membuatnya tersenyum. Dunia ini masih sama seperti dulu. Gumamnya pelan. Beberapa pedagang menatapnya dengan heran. Sebagian karena wajahnya tampak asing, dan sebagian karena aura tenang, namun menggentarkan yang mengelilinginya. Seorang penjajah kue bahkan tanpa sadar menjatuhkan sendok kayunya. Siapa pemuda itu? Sepertinya bangsawan, bisik seorang wanita tua. Bukan bangsawan. Tatapannya seperti orang yang baru saja kembali dari perbatasan neraka. Balas seorang pria sambil menelan ludah. Jang Wuyan tidak memperhatikan mereka. Langkahnya terus memotong kerumunan pasar hingga berhenti di depan kedai teh tua berwarna coklat gelap. Kedai sempat ia kunjungi terakhir kali bersama kakeknya sebelum tragedi. Yang merenggut semuanya. Nya sudah mengelupas. Namun, aroma teh melatih yang menguar dari dalam masih sama seperti memori terakhirnya di dunia ini. Begitu ia masuk, suasana kedai sontak sunyi. Para pelanggan yang sedang menyesap teh menoleh hampir bersamaan. Aku hanya ingin secangkir teh hangat, ucap Jang Wuyan dengan suara lembut. Pemilik kedai seorang pria setengah baya bernama Wen Lawe mengangguk gugup. Tentu saja. Silakan duduk. Jang Wen mengambil tempat di sudut ruangan. Tak lama kemudian, secangkir teh melatih diletakkan di hadapannya. Uap hangat naik perlahan,
membawa aroma nostalgia yang menekan dada Wuyan seperti beban lama. Ia mengangkat cangkir itu, mengamati permukaannya yang bergetar halus. 13 tahun, bisiknya. Kakek, aku sudah kembali. Namun kedamaian kecil itu tidak berlangsung lama. Pintu kedai terbuka keras, menimbulkan suara berdebam. 3 pria muda bersenjata pendek masuk dengan tatapan merendahkan. Baju mereka menunjukkan lambang klan Fuking, keluarga yang pernah bertunangan secara paksa dengan Jang Wuyon sebelum ia hilang. Pemimpin dari ketiganya. Furen Kaip muda berwajah pucat dengan senyum sombong menyapu ruangan dengan tatapan menyelidik sebelum matanya berhenti pada Jang Wayan. Aku pikir aku mengenalmu, ujar Rengki sambil mendekat. Wajahmu mirip seseorang yang seharusnya sudah mati. Jang Wuyan tidak mengangkat kepala. Atau mungkin aku hanya bayangan dari masa lalumu yang tidak ingin kau ingat. Bicaramu berani. French tertawa, mengejek. Nama musik atau perluku tiba. Kau mirip bocah kecil yang dulu hilang bersama mayat kakeknya. Apa namanya? Jeng sesuatu Jang Wuyan. Nama itu meluncur mantap, dingin, dan bersih, seperti pedang yang baru diasah. Ruangan langsung tegang. Renji terdiam sejenak. Lalu wajahnya memucat. Tidak mungkin, kawau. Seharusnya aku tahu. Potong Jang. Wuyan, seharusnya aku mati. Renji mundur selangkah. Namun gengsinya membuatnya menekan diri sendiri untuk tetap terlihat kuat. Kalau begitu bagus, kau kembali di saat yang tepat. Ayahku berkata, pertunangan lama itu harus diselesaikan. Kau pikir bisa kabur lagi? Jang Fin akhirnya mengangkat wajah. Mata hitamnya berpendar halus dengan sinar biru tipis yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. Aku Tak pernah terkalahkan. Selalu berkuasa. I have lived a long life and seen many things. Listen to my words and learn from them. The light here is so calming. Langit kota Linhai tampak pucat ketika kabut pagi turun dari punggung pegunungan timur. Kabut itu bergerak pelan melapisi etapa-etap rumah dengan nuansa perak yang suram. Jalanan masih sepi. Saat seorang pemuda berambut ikal sebahu melangkah masuk dari gerbang utama kota, hanfu biru panjangnya berkibar halus. Setiap kali angin lewat, memantulkan cahaya redup matahari yang baru bangun. Tatapannya tajam, namun tenang. Seolah matanya menyimpan sejarah yang jauh lebih tua dari usianya yang baru 25 tahun. Pemuda itu bernama Jang Wuyan. Seseorang yang 13 tahun lalu menghilang dari dunia fana bersama tubuh kaku kakeknya. Tak ada satu warga Linhai yang menyangka ia bisa kembali. Apalagi kembali dengan aura aneh yang membuat udara di sekitarnya seperti menahan napas. Jang Wuyan berhenti sejenak tepat di depan pasar pagi. Ia memejamkan mata sebentar, menghirup aroma rerumputan basah yang dibawa angin. Setelah berhantaian di tempat di Kunlun oleh para dewa, dunia manusia terasa begitu riuh dan mentah. Suara pedagang, hiruk pikuk langkah kaki, tawa anak kecil, semuanya menampar telinganya dengan intensitas yang hampir membuatnya tersenyum. Dunia ini masih sama seperti dulu. Gumamnya pelan. Beberapa pedagang menatapnya dengan heran. Sebagian karena wajahnya tampak asing, dan sebagian karena aura tenang, namun menggentarkan yang mengelilinginya. Seorang penjajah kue bahkan tanpa sadar menjatuhkan sendok kayunya. Siapa pemuda itu? Sepertinya bangsawan, bisik seorang wanita tua. Bukan bangsawan. Tatapannya seperti orang yang baru saja kembali dari perbatasan neraka. Balas seorang pria sambil menelan ludah. Jang Wuyan tidak memperhatikan mereka. Langkahnya terus memotong kerumunan pasar hingga berhenti di depan kedai teh tua berwarna coklat gelap. Kedai sempat ia kunjungi terakhir kali bersama kakeknya sebelum tragedi. Yang merenggut semuanya. Nya sudah mengelupas. Namun, aroma teh melatih yang menguar dari dalam masih sama seperti memori terakhirnya di dunia ini. Begitu ia masuk, suasana kedai sontak sunyi. Para pelanggan yang sedang menyesap teh
menoleh hampir bersamaan. Aku hanya ingin secangkir teh hangat, ucap Jang Wuyan dengan suara lembut. Pemilik kedai seorang pria setengah baya bernama Wen Lawe mengangguk gugup. Tentu saja. Silakan duduk. Jang Wen mengambil tempat di sudut ruangan. Tak lama kemudian, secangkir teh melatih diletakkan di hadapannya. Uap hangat naik perlahan, membawa aroma nostalgia yang menekan dada Wuyan seperti beban lama. Ia mengangkat cangkir itu, mengamati permukaannya yang bergetar halus. 13 tahun, bisiknya. Kakek, aku sudah kembali. Namun kedamaian kecil itu tidak berlangsung lama. Pintu kedai terbuka keras, menimbulkan suara berdebam. 3 pria muda bersenjata pendek masuk dengan tatapan merendahkan. Baju mereka menunjukkan lambang klan Fuking, keluarga yang pernah bertunangan secara paksa dengan Jang Wuyan sebelum ia hilang. Pemimpin dari ketiganya. Furen Kaip muda berwajah pucat dengan senyum sombong menyapu ruangan dengan tatapan menyelidik sebelum matanya berhenti pada Jang Wuyan. Aku pikir aku mengenalmu, ujar Rengki sambil mendekat. Wajahmu mirip seseorang yang seharusnya sudah mati. Jang Wuyan tidak mengangkat kepala. Atau mungkin aku hanya bayangan dari masa lalumu yang tidak ingin kau ingat. Bicaramu berani. French tertawa, mengejek. Nama musik atau perluku tiba. Kau mirip bocah kecil yang dulu hilang bersama mayat kakeknya. Apa namanya? Jeng sesuatu Jang Wuyan. Nama itu meluncur mantap, dingin, dan bersih seperti pedang yang baru diasah. Ruangan langsung tegang. Renji terdiam sejenak. Lalu wajahnya memucat. Tidak mungkin, kawau. Seharusnya aku tahu. Potong Jang. Wuyan, seharusnya aku mati. Renji mundur selangkah. Namun gengsinya membuatnya menekan diri sendiri untuk tetap terlihat kuat. Kalau begitu bagus, kau kembali di saat yang tepat. Ayahku berkata, pertunangan lama itu harus diselesaikan. Kau pikir bisa kabur lagi? Jang Fin akhirnya mengangkat wajah. Mata hitamnya berpendar halus dengan sinar biru tipis yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. Aku Tak pernah terkalahkan. Selalu berkuasa. I have lived a long life and seen many things. Listen to my words and learn from them. The light here is so calming. Langit kota Linhai tampak pucat ketika kabut pagi turun dari punggung pegunungan timur. Kabut itu bergerak pelan melapisi etapa-etapa rumah dengan nuansa perak yang suram. Jalanan masih sepi. Saat seorang pemuda berambut ikal sebahu melangkah masuk dari gerbang utama kota, hanfu biru panjangnya berkibar halus. Setiap kali angin lewat, memantulkan cahaya redup matahari yang baru bangun. Tatapannya tajam, namun tenang. Seolah matanya menyimpan sejarah yang jauh lebih tua dari usianya yang baru 25 tahun. Pemuda itu bernama Jang Wuyan. Seseorang yang 13 tahun lalu menghilang dari dunia fana bersama tubuh kaku kakeknya. Tak ada satu warga Linhai yang menyangka ia bisa kembali. Apalagi kembali dengan aura aneh yang membuat udara di sekitarnya seperti menahan napas. Jang Wuyan berhenti sejenak tepat di depan pasar pagi. Ia memejamkan mata sebentar, menghirup aroma rerumputan basah yang dibawa angin. Setelah berhantaian di tempat di Kunlun oleh para dewa, dunia manusia terasa begitu riuh dan mentah. Suara pedagang, hiruk pikuk langkah kaki, tawa anak kecil, semuanya menampar telinganya dengan intensitas yang hampir membuatnya tersenyum. Dunia ini masih sama seperti dulu. Gumamnya pelan. Beberapa pedagang menatapnya dengan heran. Sebagian karena wajahnya tampak asing, dan sebagian karena aura tenang, namun menggentarkan yang mengelilinginya. Seorang penjajah kue bahkan tanpa sadar menjatuhkan sendok kayunya. Siapa pemuda itu? Sepertinya bangsawan, bisik seorang wanita tua. Bukan bangsawan. Tatapannya seperti orang yang baru saja kembali dari perbatasan neraka. Balas seorang pria sambil menelan ludah. Jang Wuyan
tidak memperhatikan mereka. Langkahnya terus memotong kerumunan pasar hingga berhenti di depan kedai teh tua berwarna coklat gelap. Kedai sempat ia kunjungi terakhir kali bersama kakeknya sebelum tragedi. Yang merenggut semuanya. Nya sudah mengelupas. Namun, aroma teh melatih yang menguar dari dalam masih sama seperti memori terakhirnya di dunia ini. Begitu ia masuk, suasana kedai sontak sunyi. Para pelanggan yang sedang menyesap teh menoleh hampir bersamaan. "Aku hanya ingin secangkir teh hangat," ucap Jang Wuyan dengan suara lembut. Pemilik kedai seorang pria setengah baya bernama Wen Lawe mengangguk gugup. "Tentu saja. Silakan duduk." Jang Wen mengambil tempat di sudut ruangan. Tak lama kemudian, secangkir teh melatih diletakkan di hadapannya. Uap hangat naik perlahan, membawa aroma nostalgia yang menekan dada Wuyan seperti beban lama. Ia mengangkat cangkir itu, mengamati permukaannya yang bergetar halus. 13 tahun, bisiknya. "Kakek, aku sudah kembali." Namun kedamaian kecil itu tidak berlangsung lama. Pintu kedai terbuka keras, menimbulkan suara berdebam. 3 pria muda bersenjata pendek masuk dengan tatapan merendahkan. Baju mereka menunjukkan lambang klan Fuking, keluarga yang pernah bertunangan secara paksa dengan Jang Wuyon sebelum ia hilang. Pemimpin dari ketiganya. Furen Kaip muda berwajah pucat dengan senyum sombong menyapu ruangan dengan tatapan menyelidik sebelum matanya berhenti pada Jang Wuyan. Aku pikir aku mengenalmu," ujar Rengki sambil mendekat. "Wajahmu mirip seseorang yang seharusnya sudah mati." Jang Wuyan tidak mengangkat kepala. "Atau mungkin aku hanya bayangan dari masa lalumu yang tidak ingin kau ingat. Bicaramu berani." French tertawa, mengejek. "Nama musik atau perluku tiba? Kau mirip bocah kecil yang dulu hilang bersama mayat kakeknya. Apa namanya?" "Jeng sesuatu Jang Wuyan." Nama itu meluncur mantap, dingin, dan bersih seperti pedang yang baru diasah. Ruangan langsung tegang. Renji terdiam sejenak. Lalu wajahnya memucat. "Tidak mungkin, Kawau. Seharusnya aku tahu." Potong Jang. "Wuyan, seharusnya aku mati." Renji mundur selangkah. Namun gengsinya membuatnya menekan diri sendiri untuk tetap terlihat kuat. "Kalau begitu bagus, kau kembali di saat yang tepat. Ayahku berkata, pertunangan lama itu harus diselesaikan. Kau pikir bisa kabur lagi?" Jang Fin akhirnya mengangkat wajah. Mata hitamnya berpendar halus dengan sinar biru tipis yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. "Aku Tak pernah terkalahkan. Selalu berkuasa. I have lived a long life and seen many things. Listen to my words and learn from them. The light here is so calming. Langit kota Linhai tampak pucat ketika kabut pagi turun dari punggung pegunungan timur. Kabut itu bergerak pelan melapisi etapa-etap rumah dengan nuansa perak yang suram. Jalanan masih sepi. Saat seorang pemuda berambut ikal sebahu melangkah masuk dari gerbang utama kota, hanfu biru panjangnya berkibar halus. Setiap kali angin lewat, memantulkan cahaya redup matahari yang baru bangun. Tatapannya tajam, namun tenang. Seolah matanya menyimpan sejarah yang jauh lebih tua dari usianya yang baru 25 tahun. Pemuda itu bernama Jang Wuyan. Seseorang yang 13 tahun lalu menghilang dari dunia fana bersama tubuh kaku kakeknya. Tak ada satupun warga Linhai yang menyangka ia bisa kembali. Apalagi kembali dengan aura aneh yang membuat udara di sekitarnya seperti menahan napas. Jang Wuyan berhenti sejenak tepat di depan pasar pagi. Ia memejamkan mata sebentar, menghirup aroma rerumputan basah yang dibawa angin. Setelah berhantaian di tempat di Kunlun oleh para dewa, dunia manusia terasa begitu riuh dan mentah. Suara pedagang, hiruk pikuk langkah kaki, tawa anak kecil, semuanya menampar telinganya dengan intensitas yang hampir membuatnya tersenyum. Dunia ini masih sama seperti dulu. Gumamnya pelan. Beberapa pedagang menatapnya dengan heran. Sebagian karena wajahnya tampak asing,
dan sebagian karena aura tenang namun menggentarkan yang mengelilinginya. Seorang penjajah kue bahkan tanpa sadar menjatuhkan sendok kayunya. Siapa pemuda itu? Sepertinya bangsawan, bisik seorang wanita tua. Bukan bangsawan. Tatapannya seperti orang yang baru saja kembali dari perbatasan neraka. Balas seorang pria sambil menelan ludah. Jang Wuyan tidak memperhatikan mereka. Langkahnya terus memotong kerumunan pasar hingga berhenti di depan kedai teh tua berwarna coklat gelap. Kedai sempat ia kunjungi terakhir kali bersama kakeknya sebelum tragedi. Yang merenggut semuanya. Nya sudah mengelupas. Namun, aroma teh melatih yang menguar dari dalam masih sama seperti memori terakhirnya di dunia ini. Begitu ia masuk, suasana kedai sontak sunyi. Para pelanggan yang sedang menyesap teh menoleh hampir bersamaan. "Aku hanya ingin secangkir teh hangat," ucap Jang Wuyan dengan suara lembut. Pemilik kedai seorang pria setengah baya bernama Wen Lawe mengangguk gugup. "Tentu saja. Silakan duduk." Jang Wen mengambil tempat di sudut ruangan. Tak lama kemudian, secangkir teh melatih diletakkan di hadapannya. Uap hangat naik perlahan, membawa aroma nostalgia yang menekan dada Wuyan seperti beban lama. Ia mengangkat cangkir itu, mengamati permukaannya yang bergetar halus. 13 tahun, bisiknya. "Kakek, aku sudah kembali." Namun kedamaian kecil itu tidak berlangsung lama. Pintu kedai terbuka keras, menimbulkan suara berdebam. 3 pria muda bersenjata pendek masuk dengan tatapan merendahkan. Baju mereka menunjukkan lambang klan Fuking, keluarga yang pernah bertunangan secara paksa dengan Jang Wuyan sebelum ia hilang. Pemimpin dari ketiganya. Furen Kaip muda berwajah pucat dengan senyum sombong menyapu ruangan dengan tatapan menyelidik sebelum matanya berhenti pada Jang Wuyan. Aku pikir aku mengenalmu," ujar Rengki sambil mendekat. "Wajahmu mirip seseorang yang seharusnya sudah mati." Jang Wuyan tidak mengangkat kepala. "Atau mungkin aku hanya bayangan dari masa lalumu yang tidak ingin kau ingat. Bicaramu berani." French tertawa, mengejek. "Nama musik atau perluku tiba? Kau mirip bocah kecil yang dulu hilang bersama mayat kakeknya. Apa namanya?" "Jeng sesuatu Jang Wuyan." Nama itu meluncur mantap, dingin, dan bersih seperti pedang yang baru diasah. Ruangan langsung tegang. Renji terdiam sejenak. Lalu wajahnya memucat. "Tidak mungkin, kawau. Seharusnya aku tahu." Potong Jang. "Wuyan, seharusnya aku mati." Renji mundur selangkah. Namun gengsinya membuatnya menekan diri sendiri untuk tetap terlihat kuat. "Kalau begitu bagus, kau kembali di saat yang tepat. Ayahku berkata, pertunangan lama itu harus diselesaikan. Kau pikir bisa kabur lagi?" Jang Fin akhirnya mengangkat wajah. Mata hitamnya berpendar halus dengan sinar biru tipis yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. "Aku Tak pernah terkalahkan. Selalu berkuasa. I have lived a long life and seen many things. Listen to my words and learn from them. The light here is so calming. Langit kota Linhai tampak pucat ketika kabut pagi turun dari punggung pegunungan timur. Kabut itu bergerak pelan melapisi etapa-etap rumah dengan nuansa perak yang suram. Jalanan masih sepi. Saat seorang pemuda berambut ikal sebahu melangkah masuk dari gerbang utama kota, hanfu biru panjangnya berkibar halus. Setiap kali angin lewat, memantulkan cahaya redup matahari yang baru bangun. Tatapannya tajam, namun tenang. Seolah matanya menyimpan sejarah yang jauh lebih tua dari usianya yang baru 25 tahun. Pemuda itu bernama Jang Wuyan. Seseorang yang 13 tahun lalu menghilang dari dunia fana bersama tubuh kaku kakeknya. Tak ada satupun warga Linhai yang menyangka ia bisa kembali. Apalagi kembali dengan aura aneh yang membuat udara di sekitarnya seperti menahan napas. Jang Wuyan berhenti sejenak tepat di depan pasar pagi. Ia memejamkan mata sebentar, menghirup aroma rerumputan basah yang dibawa angin. Setelah berhantaian
Di tempat di Kunlun oleh para dewa, dunia manusia terasa begitu riuh dan mentah. Suara pedagang, hiruk pikuk langkah kaki, tawa anak kecil, semuanya menampar telinganya dengan intensitas yang hampir membuatnya tersenyum. Dunia ini masih sama seperti dulu. Gumamnya pelan. Beberapa pedagang menatapnya dengan heran. Sebagian karena wajahnya tampak asing, dan sebagian karena aura tenang, namun menggentarkan yang mengelilinginya. Seorang penjajah kue bahkan tanpa sadar menjatuhkan sendok kayunya. Siapa pemuda itu? Sepertinya bangsawan, bisik seorang wanita tua. Bukan bangsawan. Tatapannya seperti orang yang baru saja kembali dari perbatasan neraka. Balas seorang pria sambil menelan ludah. Jang Wuyan tidak memperhatikan mereka. Langkahnya terus memotong kerumunan pasar hingga berhenti di depan kedai teh tua berwarna coklat gelap. Kedai sempat ia kunjungi terakhir kali bersama kakeknya sebelum tragedi. Yang merenggut semuanya. Nya sudah mengelupas. Namun, aroma teh melatih yang menguar dari dalam masih sama seperti memori terakhirnya di dunia ini. Begitu ia masuk, suasana kedai sontak sunyi. Para pelanggan yang sedang menyesap teh menoleh hampir bersamaan. "Aku hanya ingin secangkir teh hangat," ucap Jang Wuyan dengan suara lembut. Pemilik kedai seorang pria setengah baya bernama Wen Lawe mengangguk gugup. "Tentu saja. Silakan duduk." Jang Wen mengambil tempat di sudut ruangan. Tak lama kemudian, secangkir teh melatih diletakkan di hadapannya. Uap hangat naik perlahan, membawa aroma nostalgia yang menekan dada Wuyan seperti beban lama. Ia mengangkat cangkir itu, mengamati permukaannya yang bergetar halus. 13 tahun, bisiknya. "Kakek, aku sudah kembali." Namun kedamaian kecil itu tidak berlangsung lama. Pintu kedai terbuka keras, menimbulkan suara berdebam. 3 pria muda bersenjata pendek masuk dengan tatapan merendahkan. Baju mereka menunjukkan lambang klan Fuking, keluarga yang pernah bertunangan secara paksa dengan Jang Wuyan sebelum ia hilang. Pemimpin dari ketiganya. Furen Kaip muda berwajah pucat dengan senyum sombong menyapu ruangan dengan tatapan menyelidik sebelum matanya berhenti pada Jang Wuyan. Aku pikir aku mengenalmu," ujar Rengki sambil mendekat. "Wajahmu mirip seseorang yang seharusnya sudah mati." Jang Wuyan tidak mengangkat kepala. "Atau mungkin aku hanya bayangan dari masa lalumu yang tidak ingin kau ingat. Bicaramu berani." French tertawa, mengejek. "Nama musik atau perluku tiba? Kau mirip bocah kecil yang dulu hilang bersama mayat kakeknya. Apa namanya?" "Jeng sesuatu Jang Wuyan." Nama itu meluncur mantap, dingin, dan bersih seperti pedang yang baru diasah. Ruangan langsung tegang. Renji terdiam sejenak. Lalu wajahnya memucat. "Tidak mungkin, kawau. Seharusnya aku tahu." Potong Jang. "Wuyan, seharusnya aku mati." Renji mundur selangkah. Namun gengsinya membuatnya menekan diri sendiri untuk tetap terlihat kuat. "Kalau begitu bagus, kau kembali di saat yang tepat. Ayahku berkata, pertunangan lama itu harus diselesaikan. Kau pikir bisa kabur lagi?" Jang Fin akhirnya mengangkat wajah. Mata hitamnya berpendar halus dengan sinar biru tipis yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. "Aku Tak pernah terkalahkan. Selalu berkuasa. I have lived a long life and seen many things. Listen to my words and learn from them. The light here is so calming. Langit kota Linhai tampak pucat ketika kabut pagi turun dari punggung pegunungan timur. Kabut itu bergerak pelan melapisi atap-atap rumah dengan nuansa perak yang suram. Jalanan masih sepi. Saat seorang pemuda berambut ikal sebahu melangkah masuk dari gerbang utama kota, hanfu biru panjangnya berkibar halus. Setiap kali angin lewat, memantulkan cahaya redup matahari yang baru bangun. Tatapannya tajam, namun tenang. Seolah matanya menyimpan sejarah yang jauh lebih tua dari usianya yang baru 25 tahun. Pemuda itu bernama Jang Wuyan.
Seseorang yang 13 tahun lalu menghilang dari dunia fana bersama tubuh kaku kakeknya. Tak ada satu warga Linhai yang menyangka ia bisa kembali. Apalagi kembali dengan aura aneh yang membuat udara di sekitarnya seperti menahan napas. Jang Wuyan berhenti sejenak tepat di depan pasar pagi. Ia memejamkan mata sebentar, menghirup aroma rerumputan basah yang dibawa angin. Setelah berhantaian di tempat di Kunlun oleh para dewa, dunia manusia terasa begitu riuh dan mentah. Suara pedagang, hiruk pikuk langkah kaki, tawa anak kecil, semuanya menampar telinganya dengan intensitas yang hampir membuatnya tersenyum. Dunia ini masih sama seperti dulu. Gumamnya pelan. Beberapa pedagang menatapnya dengan heran. Sebagian karena wajahnya tampak asing, dan sebagian karena aura tenang namun menggentarkan yang mengelilinginya. Seorang penjajah kue bahkan tanpa sadar menjatuhkan sendok kayunya. Siapa pemuda itu? Sepertinya bangsawan, bisik seorang wanita tua. Bukan bangsawan. Tatapannya seperti orang yang baru saja kembali dari perbatasan neraka. Balas seorang pria sambil menelan ludah. Jang Wuyan tidak memperhatikan mereka. Langkahnya terus memotong kerumunan pasar hingga berhenti di depan kedai teh tua berwarna coklat gelap. Kedai sempat ia kunjungi terakhir kali bersama kakeknya sebelum tragedi. Yang merenggut semuanya. Nya sudah mengelupas. Namun, aroma teh melatih yang menguar dari dalam masih sama seperti memori terakhirnya di dunia ini. Begitu ia masuk, suasana kedai sontak sunyi. Para pelanggan yang sedang menyesap teh menoleh hampir bersamaan. "Aku hanya ingin secangkir teh hangat," ucap Jang Wuyan dengan suara lembut. Pemilik kedai seorang pria setengah baya bernama Wen Lawe mengangguk gugup. "Tentu saja. Silakan duduk." Jang Wen mengambil tempat di sudut ruangan. Tak lama kemudian, secangkir teh melatih diletakkan di hadapannya. Uap hangat naik perlahan, membawa aroma nostalgia yang menekan dada Wuyan seperti beban lama. Ia mengangkat cangkir itu, mengamati permukaannya yang bergetar halus. 13 tahun, bisiknya. "Kakek, aku sudah kembali." Namun kedamaian kecil itu tidak berlangsung lama. Pintu kedai terbuka keras, menimbulkan suara berdebam. 3 pria muda bersenjata pendek masuk dengan tatapan merendahkan. Baju mereka menunjukkan lambang klan Fuking, keluarga yang pernah bertunangan secara paksa dengan Jang Wuyan sebelum ia hilang. Pemimpin dari ketiganya. Furen Kaip muda berwajah pucat dengan senyum sombong menyapu ruangan dengan tatapan menyelidik sebelum matanya berhenti pada Jang Wuyan. Aku pikir aku mengenalmu," ujar Rengki sambil mendekat. "Wajahmu mirip seseorang yang seharusnya sudah mati." Jang Wuyan tidak mengangkat kepala. "Atau mungkin aku hanya bayangan dari masa lalumu yang tidak ingin kau ingat. Bicaramu berani." French tertawa, mengejek. "Nama musik atau perluku tiba? Kau mirip bocah kecil yang dulu hilang bersama mayat kakeknya. Apa namanya?" "Jeng sesuatu Jang Wuyan." Nama itu meluncur mantap, dingin, dan bersih, seperti pedang yang baru diasah. Ruangan langsung tegang. Renji terdiam sejenak. Lalu wajahnya memucat. "Tidak mungkin, Kawau. Seharusnya aku tahu." Potong Jang. "Wuyan, seharusnya aku mati." Renji mundur selangkah. Namun gengsinya membuatnya menekan diri sendiri untuk tetap terlihat kuat. "Kalau begitu bagus, kau kembali di saat yang tepat. Ayahku berkata, pertunangan lama itu harus diselesaikan. Kau pikir bisa kabur lagi?" Jang Fin akhirnya mengangkat wajah. Mata hitamnya berpendar halus dengan sinar biru tipis yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. "Aku Tak pernah terkalahkan. Selalu berkuasa. I have lived a long life and seen many things. Listen to my words and learn from them. The light here is so calming. Langit kota Linhai tampak pucat ketika kabut pagi turun dari punggung pegunungan timur. Kabut itu bergerak pelan melapisi atap-atap rumah dengan nuansa perak yang suram. Jalanan masih sepi.
Saat seorang pemuda berambut ikal sebahu melangkah masuk dari gerbang utama kota, hanfu biru panjangnya berkibar halus. Setiap kali angin lewat, memantulkan cahaya redup matahari yang baru bangun. Tatapannya tajam, namun tenang. Seolah matanya menyimpan sejarah yang jauh lebih tua dari usianya yang baru 25 tahun. Pemuda itu bernama Zhang Wuyan. Seseorang yang 13 tahun lalu menghilang dari dunia fana bersama tubuh kaku kakeknya. Tak ada satu warga Lin Hai yang menyangka ia bisa kembali. Apalagi kembali dengan aura aneh yang membuat udara di sekitarnya seperti menahan napas. Zhang Wuyan berhenti sejenak tepat di depan pasar pagi. Ia memejamkan mata sebentar, menghirup aroma rerumputan basah yang dibawa angin. Setelah berhantaian di tempat di Kunlun oleh para dewa, dunia manusia terasa begitu riuh dan mentah. Suara pedagang, hiruk pikuk langkah kaki, tawa anak kecil, semuanya menampar telinganya dengan intensitas yang hampir membuatnya tersenyum. Dunia ini masih sama seperti dulu. Gumamnya pelan. Beberapa pedagang menatapnya dengan heran. Sebagian karena wajahnya tampak asing, dan sebagian karena aura tenang, namun menggentarkan yang mengelilinginya. Seorang penjajah kue bahkan tanpa sadar menjatuhkan sendok kayunya. Siapa pemuda itu? Sepertinya bangsawan, bisik seorang wanita tua. Bukan bangsawan. Tatapannya seperti orang yang baru saja kembali dari perbatasan neraka. Balas seorang pria sambil menelan ludah. Zhang Wuyan tidak memperhatikan mereka. Langkahnya terus memotong kerumunan pasar hingga berhenti di depan kedai teh tua berwarna coklat gelap. Kedai sempat ia kunjungi terakhir kali bersama kakeknya sebelum tragedi. Yang merenggut semuanya. Nya sudah mengelupas. Namun, aroma teh melatih yang menguar dari dalam masih sama seperti memori terakhirnya di dunia ini. Begitu ia masuk, suasana kedai sontak sunyi. Para pelanggan yang sedang menyesap teh menoleh hampir bersamaan. "Aku hanya ingin secangkir teh hangat," ucap Zhang Wuyan dengan suara lembut. Pemilik kedai seorang pria setengah baya bernama Wen Lawe mengangguk gugup. "Tentu saja. Silakan duduk." Zhang Wen mengambil tempat di sudut ruangan. Tak lama kemudian, secangkir teh melatih diletakkan di hadapannya. Uap hangat naik perlahan, membawa aroma nostalgia yang menekan dada Wuyan seperti beban lama. Ia mengangkat cangkir itu, mengamati permukaannya yang bergetar halus. 13 tahun, bisiknya. "Kakek, aku sudah kembali." Namun kedamaian kecil itu tidak berlangsung lama. Pintu kedai terbuka keras, menimbulkan suara berdebam. 3 pria muda bersenjata pendek masuk dengan tatapan merendahkan. Baju mereka menunjukkan lambang klan Fuking, keluarga yang pernah bertunangan secara paksa dengan Zhang Wuyan sebelum ia hilang. Pemimpin dari ketiganya. Furen Kaip muda berwajah pucat dengan senyum sombong menyapu ruangan dengan tatapan menyelidik sebelum matanya berhenti pada Zhang Wuyan. Aku pikir aku mengenalmu," ujar Rengki sambil mendekat. "Wajahmu mirip seseorang yang seharusnya sudah mati." Zhang Wuyan tidak mengangkat kepala. "Atau mungkin aku hanya bayangan dari masa lalumu yang tidak ingin kau ingat. Bicaramu berani." French tertawa, mengejek. "Nama musik atau perluku tiba? Kau mirip bocah kecil yang dulu hilang bersama mayat kakeknya. Apa namanya?" "Jeng sesuatu Zhang Wuyan." Nama itu meluncur mantap, dingin, dan bersih, seperti pedang yang baru diasah. Ruangan langsung tegang. Renji terdiam sejenak. Lalu wajahnya memucat. "Tidak mungkin, kawau. Seharusnya aku tahu." Potong Zhang. "Wuyan, seharusnya aku mati." Renji mundur selangkah. Namun gengsinya membuatnya menekan diri sendiri untuk tetap terlihat kuat. "Kalau begitu bagus, kau kembali di saat yang tepat. Ayahku berkata, pertunangan lama itu harus diselesaikan. Kau pikir bisa kabur lagi?" Zhang Fin akhirnya mengangkat wajah. Mata hitamnya berpendar halus dengan sinar biru tipis yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. "Aku